Bima Mobile kini hadir semakin baik. Dengan fitur yang semakin lengkap, bikin kegiatan transaksimu semakin aman dan nyaman. Bima Mobile. Unduh Bima Mobile sekarang juga. Shalom bagi kita semuanya, sehat semuanya, masih semangat ya Bapak Ibu ya di hari kedua ini. Mudah-mudahan banyak hal bisa kita dapatkan dan membawa motivasi dan inspirasi untuk kita semuanya menguatkan secara knowledge maupun banyak hal baru yang bisa kita kembangkan nanti di tempat kerja kita masing-masing. Baik, kita akan mulai di sesi berikutnya dengan pembicara Dr. Indrawan Nugroho. Ternyata si emas yang satu ini kelahiran Solo loh, KTP-nya kelahiran Solo, jadi bukan orang jauh dari kita ya Pak Indrawan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, selamat datang di Solo, selamat datang di Yakum. Sedikit mengenai Pak Indrawan, walaupun nanti mungkin juga akan disampaikan bahwa Pak Indrawan ini adalah juga konsultan inovasi korporat, pendiri dan CEO Corporation Innovation Asia atau CIAS, dan juga sebuah perusahaan consulting yang dengan misi untuk membantu perusahaan merancang, mengembangkan dan menggunakan inovasi untuk mendorong kinerja bisnis. Jadi kesempatan ini bisa kita pakai nantinya untuk banyak bertanya tentang pengalaman beliau di dalam mengelola atau membantu organisasi di inovasi, transformasi organisasi maupun banyak hal lain di dalam pengelolaan kinerja. Lalu dari sisi pendidikan, Pak Indrawan menyelesaikan pendidikan Bachelor of Commerce di University of Melbourne, Australia, dengan kemudian juga menyelesaikan Magister Psikologi di Universitas Indonesia, dan terakhir Doctor of Philosophy di Universitas Binus di Jakarta. Sekarang menetap di Jakarta ya Pak. Beberapa bidang keahlian beliau adalah di bidang inovasi, change management, business coaching, leadership development, executive development, dan entrepreneurship, juga banyak hal yang lain lagi. Rekam jejak beliau cukup panjang dengan membantu banyak organisasi ya, antara lain adalah Telkom, Astra Internasional, kemudian ada Pertamina, ada Gojek, ada CIMB Niaga, Bank Mandiri, BCA, dan segala macam, ya cukup panjang, nanti bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Dan pencapaian beliau yang terbesar adalah sebagai World Game Prestigious Award for the Most Impactful Program dari Ericsson International. Jadi ini sedikit banyak dengan Dr. Indrawan sebelum kita masuk ke sesi beliau. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk mengisi kursi di depan. Teman-teman panitia boleh duduk di depan atau duduk di mana yang masih kosong supaya kita bisa mengikuti acara ini dengan baik. Dan sesi ini akan terbagi dua, kita akan interupsi dengan lunch karena beliau juga akan menunaikan ibadah sholat Jumat. Setelah itu kita sambung lagi sampai sekitar jam 2:30 karena beliau akan kembali ke Jakarta. Demikian cukup pengantar untuk Pak Dr. Indrawan. Kami persilahkan, kita akan sambut Pak Dr. Indrawan untuk menyampaikan pemaparan materinya buat kita semuanya. Silakan Pak. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, makasih Bu Nunung, makasih Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya udah ngundang saya. Jadi saya ini mendahului teman-teman saya, yang lain mudiknya baru nanti, saya udah mudik duluan ya. Udah pulang kampung ya. Mungkin sebelum dimulai kenalan dulu, mohon izin, saya boleh nggak kalau saya agak mendekat ke sini aja ya. Nah jadi karena Bapak Ibu nggak mau ke depan, saya ke belakang ya. Supaya hati kita lebih dekat ya, nyambung di sini siang hari. Izin kita nanti akan bagi perjumpaan kita ini dalam 2 kali pertemuan ya, nanti sampai kurang lebih jam 12 kurang 20, kemudian kita lanjut lagi jam 1 kurang 15 ya Ibu nggih. Kemudian nanti saya insya Allah saya masih bisa ada di sini sampai jam 2-an masih aman ya, flight saya jam 4 ya dari bandara di sini. Nah ini sebelum mulai kenalan dulu, tadi terima kasih udah dikenalkan saya.
Tapi tadi juga dikenalkan ya, saya orang Solo, tapi Solo KTP katanya. Ya, karena saya cuma numpang lahir aja di Solo Bapak Ibu. Saya umur 6 bulan udah pindah ke Jogja. Jadi ibu saya orang Solo, bapak saya orang Jogja. Nah usia setahun udah pindah ke Jakarta. Nah jadi KTP-nya Solo, tapi ini mungkin lebih asik ngakunya orang Betawi aja lah ya. Karena besarnya di Jakarta. Nama saya Indrawan Nugroho, yang itu sebenarnya bukan nama asli saya Bapak Ibu. Ya, nama asli saya itu dulu yang kasih nama pertama kali itu kakek saya, simbah saya. Simbah saya itu di Klaten tempatnya. Jadi simbah saya itu dulu ikut perang, pejuang. Begitu saya lahir cucunya ini langsung kasih nama sesuai dengan semangat perjuangan. Nama saya dulu itu Indonesia Raya. Wah, ya. Tapi waktu itu bapak saya protes, Bapak Ibu. Kenapa? Karena khawatir kalau anaknya namanya Indonesia Raya takut dinyek, takut diolok-olok. Ya, akhirnya nego antara bapak sama kakek saya. Nego sepakat sebuah nama Indra. Yang ternyata itu singkatan Bapak Ibu. Singkatan apa kira-kira? Jadi In itu Indonesia, Ra itu Raya, Wan itu anak laki-laki, Nugroho anugerah. Jadi konon katanya Indrawan Nugroho itu artinya adalah seorang anak laki-laki yang jadi anugerah untuk kejayaan Indonesia. Wah, amin ya. Itu saya harus diruat itu kalau orang Jawa bilang ya, keberatan nama. Jadi nanti kalau kita ketemu lagi Bapak Ibu, misalnya saya lagi main ke Solo, ke Jogja, atau mungkin ke kota Bapak Ibu dimanapun berada, ketemu sama saya, lupa nama saya nggak ada masalah. Ya, ingat aja bendera Indonesia berkibar. Ya. Langsung ini Mas Indonesia Reangge, gitu ya, udah bener itu ya. Oke, baik. Saya kuliah S1 di Melbourne University, bidangnya adalah commerce, dagang. S2 saya di UI, bidangnya psikologi. S3 saya di BINUS, bidangnya strategic management. Itu nggak linear, nggak nyambung. Ya, dagang, psikologi, strategic management. Tapi yang menarik adalah ternyata semakin kesini saya melihat bahwa itu bukan kebetulan. Seolah-olah perjalanan saya emang diarahkan, digiring melewati itu semuanya untuk saya bisa ngambil peran paling optimal pada posisi saya sekarang. Ternyata ketika saya diundang, diajak untuk memfasilitasi, membantu banyak perusahaan, lembaga untuk bertransformasi, ternyata 3 itu yang jadi kuncinya. Dagang, oh iya namanya perusahaan ujung-ujungnya kan cuan. Harus ada uangnya dong. Tapi pada akhirnya yang jalanin organisasi itu siapa sih? Yang ngebuat bisa benar-benar growth itu siapa sih? Kan bukan mesinnya. Tapi apa? Orangnya. Dan ternyata yang menghambat organisasi untuk bisa bertumbuh, untuk bisa cuan itu adalah orangnya. Untung belajar psikologi. Dan ketika ada satu titik tertentu di mana organisasi ingin benar-benar growth pada level yang lebih tinggi, permainannya udah strategik. Gak bisa lagi kita cuma sekedar ngeliatin laporan laba rugi aja, ngelola organisasi internalnya gimana sih, SDM-nya gimana, keuangannya gimana, operationnya kayak gimana. Bicaranya udah ngomongin industri, bahkan cross industry. Dan di situ membutuhkan strategic management. Nah maka mohon izin Bapak Ibu semuanya, Mas dan Mbak, kayaknya muda-muda semuanya saya panggil Mas dan Mbak aja kali ya di sini ya. Ya Mas dan Mbak semuanya, Bapak Ibu semuanya mohon izin nanti kurang lebih setengah jam ke depan saya akan share beberapa slide. Kalau misalnya ternyata nanti udah kepotong waktunya saya lanjutkan setelah kita break. Dan kita akan alokasikan waktu yang lama untuk kita bisa ngobrol diskusi. Tanya jawab. Okay? Sayang kalau cuma dengerin saya doang bisa nonton YouTube-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi mumpung saya ada di sini lebih asik kita diskusi, kita ngobrol. Mudah-mudahan pengalaman saya 23 tahun terakhir membantu koperasi untuk bisa bertumbuh, bisa berkembang. Ada beberapa yang bisa saya share dan juga kita bisa obrolin pada siang hari ini. Boleh? Boleh ya? Makasih. Tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu semuanya. Semangatnya ini luar biasa banget. Seneng banget ya. Oke, baik. Ini judulnya transformasi organisasi. Kenapa? Karena kalau bicaranya mau aggressive growth, kita nggak bisa lepas dari transformasi. Nggak mungkin kita bisa grow, tumbuh besar, berkembang menjadi sesuatu yang lebih hebat. Bermain di kelas yang lebih tinggi. Kalau kitanya masih kayak sekarang. Itu nggak mungkin. Itu udah hukum alamnya begitu. Misalnya dulu ada Elias Pikal, petinju kita. Ya, ingat nggak dulu tuh? Ya, dia kan ada di kelas tertentu kan, terus dia menantang petinju yang kelasnya lebih tinggi dibandingkan dia, betul kan? Menang apa kalah tuh? Kalah ya, walaupun udah bisa bertahan sampai beberapa ronde itu udah hebat, tapi bonyok mukanya. Akhirnya kalah. Kenapa? Karena
setiap kelas itu di olahraga manapun itu ada prasyarat. Dan prasyarat itu dibuat ada dasarnya. Kalau kamu mau main di kelas bulu, syaratnya gini, berat badannya dan sebagainya gitu. Kenapa? Ya karena kamu diadunya sama orang-orang yang kelasnya sama. Mau naik kelas yang lebih tinggi, ya kamu gak bisa. Kenapa? Karena kamu belum memenuhi syaratnya. Untuk main di kelas berat, ya berat badannya, pengalaman, ini semuanya ada. Ya. Nah, ketika kita bicara growth, itu berarti kita lagi berusaha naik kelas. Bermain pada tingkatan yang lebih tinggi. Berputar pada orbit yang lebih jauh. Gak mungkin kita bisa bermain di sana dengan baik, dengan selamat. Kalau kita modalnya masih dari orbit yang lama, kelas yang lama, kemampuan yang lama, cara kerja yang lama, model organisasi yang lama. Gak bisa. Ada satu bank yang jadi klien saya, yang dia mencanangkan semangat ingin menjadi top 10 bank global untuk kategori banknya dia. Sekarang ini dia baru pemain nasional. So, apa yang mereka lakukan pertama kali? Mereka mendefinisikan untuk supaya bisa main di top 10 global bank di kategori dia, itu harus kayak gimana? Maka mereka pelajari semua bank-bank yang ada di situ, kemudian dibandingkan sama dirinya sendiri. Kemudian mereka baru kebuka, oh my God, PR kita masih panjang nih. Kita nggak bisa hanya dengan modal kepercayaan diri mengatakan mulai tahun depan kita akan bergerak menjadi top best global bank, 10 terbesar di dunia. Hanya modal semangat bisa apa enggak? Kemudian kita jadi seperti mereka. Nggak bisa. Kita harus transform. Dan kata-kata transform itu beda dengan improve. Improve itu menjadi lebih baik. Transform, bertransformasi artinya beneran jadi sesuatu yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau kita tahu, oh Yakum tuh kayak gini toh. Oke, dari rumah sakitnya sampai ke posyandunya, oh kayak gini toh. Kalau kita bicara transform berarti, oke targetin. Transformnya titik kita bisa mengatakan kita sudah bertransformasi itu kapan? Katakanlah 2025 katakanlah. Berarti di 2025 nanti Yakum akan sangat-sangat berbeda dibandingkan hari ini. Ketika bedanya cuma dikit-dikit, cuma kosmetik aja diubah sana sini, tambahin sedikit ada tools, ada digital-digitalan gitu-gitu ya. Ya itu bukan transform, itu cuma improve. Transformasi itu seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Bukan ulat yang lebih cepat geraknya. Ulat yang warnanya lebih nyala, bukan. Tapi ulat yang jadi kupu-kupu. Maka ketika kita ngomong transform, itu susah. Itu enggak cukup pakai Kaizen, continuous improvement, enggak bisa. Transform. Di mana sih susahnya? Yuk kita bahas. Ya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin mulai dulu dengan kenapa harus transform, itu dulu. Karena kalau kita enggak mantap nih, kita enggak yakin tentang kenapa kok harus transform. Urgensinya apa? Maka kita santai aja, enggak usah transform gini saya enak. Yuk, enggak usah neko-neko. Kayak gini aja kita udah senang. Orang-orang sekitar kita, anggota kita juga udah bahagia kok. Kok pakai transform segala tuh, transform kan susah. Nah maka harus ada strong why-nya dulu, alasannya kenapa sih harus transform. Nah ada 3 hal paling enggak yang saya bisa identifikasi. Yang ini jadi alasan kenapa kita harus transform. Yakum sebagai sebuah yayasan punya semangat bukan semata-mata kayak korporasi yang tujuannya adalah menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu semuanya ingin berikan manfaat yang paling banyak bagi negeri ini. Betul ya? Berarti sejak awal didirikannya, sejak awal Bapak Ibu bergabung dan berkarya di Yakum ini. Dari awal tuh niatnya adalah ingin jadi solusi bagi bangsa. Niatnya adalah menjadi cahaya, menjadi pelita di tengah masyarakat yang mungkin mereka secara kesehatan masih sulit. Masih ada tabir, masih gelap. Karena itu yang menjadi alasan kenapa Yakum ini ada, kenapa Bapak Ibu semua ada di sini. Maka ketika kita ngomongin strong why-nya, ya kita balik aja ke situ. Yuk kita lihat Indonesia ini. Indonesia ini kan penduduknya tuh naiknya tuh cepet banget. Ya toh. Kalau di Jepang lagi resesi seks gitu ya. Ya, berarti kita lebih baik lah, paling nggak resesinya keuangan doang gitu ya. Nggak resesi seks gitu ya. Sehingga sekolah-sekolah di Jepang itu kan pada tutup ya. Kenapa? Nggak dapat murid. Emang nggak ada anak kecil di sana, orang tua semua di sana.
Ya. Indonesia tuh enggak, wah orang Indonesia tuh banyak anak banyak rezeki. Pokoknya kalau bisa punya 10. Anak saya 4 Bapak Ibu. Ya, anak saya 4. Pengennya nambah lagi gitu. Kata istri saya udah dulu lah ya gitu. Mau kuliah lagi ya, istri saya kuliah lagi S2. Yang menyedihkan adalah kita tahu begitu pertumbuhan penduduknya itu naik, berarti kan yang sakit lebih banyak kan. Penyakit lebih mudah menyebar kan, karena kan lebih padat. Tapi yang menyedihkan adalah peningkatan layanan kesehatan masyarakatnya naiknya tipis banget. Lihat aja gambar yang ada di sebelah sini. Ini nggak kebaca, saya bacain ya Bapak Ibu ya. Ini data tahun 1990, 2010, 2019. Ya, jadi dari sini ke sini 20 tahun, dari sini ke sini 9 tahun. Ini adalah average percentage change per year. Jadi perbaikan layanan kesehatan di Indonesia itu per tahun itu naik berapa persen sih? 1%. Dari 1990 ke 2010 per tahunnya naik 1%. Dari 2010 ke 2019 naiknya berapa per tahunnya? 0,3%. Penduduknya makin banyak, masalahnya makin banyak. Layanan kesehatannya naiknya lambat pisan. Urgensi yang pertama. Kalau kita memang pengen benar-benar hadir menjadi sumber solusi bagi masyarakat yang ada di sekitar kita dalam urusan kesehatan, sekaranglah waktunya. Panggilannya datang sekarang. Urgensinya ada sekarang. Yang kedua, ini juga menjadi urgensi. Jadi jumlah, ini Bapak Ibu yang lebih tahu ya dibandingkan saya. Ini saya ambil datanya aja, jumlah penyakit yang kritis semakin besar. Kalau lihat dari datanya ini ya, yang ini yang persentasenya naik, ada yang minus, ada yang naik ya. Stroke, heart disease, diabetes itu naik semuanya, yang turun tuberkulosis gitu, ini ada. So, masyarakat makin sakit. Sakitnya makin parah. Sementara perkembangan layanan kesehatannya geraknya sebegitu lambatnya. Penduduknya makin banyak. Ini aja harusnya menyadari ini aja kita udah kepanggil nih. Kita harus beneran nih jadi bagian dari solusi. Kita nggak bisa nyembuhin satu masyarakat Indonesia, ada 175 juta rakyat, nggak bisa kita. Tapi paling nggak di tempat di mana kita berada. Di masyarakat yang ada di sekitar kita kan bisa berbuat sesuatu gitu. Ini panggilannya udah kencang banget nih untuk kita berbuat sesuatu. Sayangnya, problemnya, masalahnya itu bergeraknya eksponensial. Semakin kesini semakin gede dengan percepatan yang semakin kencang. Kita geraknya masih lamban. Kita nambah pinter, tapi nambah pinternya linear, 0,3%. Sementara masalahnya bergeraknya 2 digit persentasenya. Negeri ini mau kayak gimana nanti? Maka kita udah terpanggil, kalau gitu kita harus transform dong. Kita nggak mungkin menyelesaikan masalah bangsa yang segede gitu, kalau modalnya cuma kita kayak kemarin. Organisasi kita, rumah sakit kita, sampai posyandu kita kayak kemarin cara beroperasinya. Kalau dokter kita, orang-orang yang ada di sana kerjanya masih kayak kemarin. Kalau teknologinya masih kayak kemarin. Nggak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah yang udah bergeraknya eksponensial. Nggak bisa. Maka kita harus ngikutin dong. Karena bergerak masalahnya eksponensial, kita pun juga harus bergerak secara eksponensial. Dan itu bukan improvement, itu namanya transformasi. Jadi ketika nanti Bu Nunung, teman-teman, Bapak Ibu semua yang ada di sini, para pimpinan teriak, mulai hari ini kita harus transform. Kebayangnya itu sebuah lompatan. Sebuah sesuatu yang baru. Kita akan lihat 2025 ya aku makan berbeda banget dengan yang ada sekarang. Kita harus bisa memfisikan itu di kepala kita. Baru kemudian kita akan berbuat pelan-pelan, step by step. Ya, tapi ujungnya ke sana, bukan cuma sekedar improvement. Urgensi yang ketiga adalah kemajuan teknologi dan inovasi. Sekarang ini saya happy banget ngelihat health tech itu tumbuh subur dan investor di health tech itu banyak. Beberapa teman saya adalah pelaku startup health tech ya. Duitnya masih ngalir tuh sampai sekarang. Yang katanya ada winter ya, tech winter, startup winter, duit makin berkurang itu tapi ngucurnya masih kenceng tuh health tech. Salah satunya adalah Klinik Pintar ini juga foundernya adalah kawan saya, kawan baik saya. Dia juga coba ngambil peran untuk membantu menyelesaikan masalah negeri ini. Caranya gimana? Bukan buat klinik mereka. Tapi mereka ingin membantu para klinik itu supaya
bisa berikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Caranya gimana? Disuntikan teknologi ke sana. Dari gimana mendata pasien, medical recordnya, gimana ngelola dokter, perawat, pegawai yang ada di sana, sampai ke antrian di dalam kliniknya, sampai hubungannya sama farmasi, apotik, sampai ke rumah sakit rujukannya, sampai ke BPJS-nya. Itu semuanya disiapin sama dia secara gratis. Jadi kalau ada nanti kliniknya teman-teman yang pengen diinstal operating systemnya mereka, jadi mereka membuatin operating system digital untuk klinik. Gratis dikasih. Gratis. Ya tentu aja namanya investor pasti pengen punya duit lah ya. Nah itu ada, jadi freemium. Ada yang gratis, kalau mau lebih bayar. Tapi bagi yang di desa-desa yang di pelosok-pelosok, gratisnya aja itu udah membuat layanan itu klinik melompat drastis. Enggak lagi geraknya tradisional, dia udah pakai aplikasi gitu. Nah ini transform namanya. Dalam waktu singkat yang tadinya benar-benar nggak punya sistem, ya nggak punya mekanisme, model operasinya juga semuanya masih manual, tiba-tiba diinstal pakai operating system digital. Itu pasti ada lompatan. Akhirnya kliniknya berubah semua. Dari tampilannya, dari desainnya, dari pola beroperasinya. Itu transform. Nah teknologi ini yang seperti ini tuh makin kesini akan makin ramai pertanyaannya. Dalam dunia yang udah bergerak kayak gitu, kita ada di mana? Jangan kita makin jauh ketinggalan. Semangat kita adalah semangat mengabdi pada masyarakat. Semangat kita adalah menjadi solusi bagi masyarakat. Semangat kita adalah membuat masyarakat sekitar kita lebih sejahtera, lebih sehat. Tapi kitanya geraknya 0,3% per tahunnya. Sementara masalah di sekitar kita naiknya 2 digit. Jangan sampai semangat kita tuh berhenti hanya di tenggorokan aja. Tapi tidak wujud dalam tindakan nyata. Karena yang bisa jadi solusi adalah tindakan nyata. Bukan apa yang ada dalam kerongkongan kita. Nah ini mumpung lagi kumpul bareng di sini mungkin ada baiknya juga. Karena kalau bicara transformasi ibu, bapak semuanya, mas dan mbak semuanya. Mulainya itu bukan dari strategi. Saya belajar strategic management di saya. Mulainya dari keyakinan. Dari misi yang ada dalam diri kita semua ini. Ya kalau kita semua misinya adalah cuma sekedar numpang hidup aja di yayasan, ya berat mau transform juga. Karena transformasi itu susah. Tapi kalau misi kita terus diingatkan oleh pemuka-pemuka agama yang ada di sini, tokoh-tokoh masyarakat ada di sini, orang-orang senior yang ikut ngebangun Yakum. Terus diingatkan why we are here in the first place. Kenapa kita ada di sini sejak awalnya, kenapa ini didirikan, kenapa kok kita mau bergabung. Diingetin terus the why-nya itu. Itu akan jadi modal terbesar untuk kita benar-benar transform. Ya. Dan mudah-mudahan 2 hari ini menjadi momen yang sangat tepat untuk kita menyatukan itu kembali. Membangun gelora untuk membuat perubahan bukan untuk kita. Tapi untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Siap? Wah gak kedengeran. Siap? Woi tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu semuanya. Yeah. Mumpung kumpul 2 hari di sini, ini katanya pertama kali ya Ibu ya. Pertama kali kumpul rame-rame begini. Gak ada momen yang lebih tepat, lebih indah, dan lebih powerful dibandingkan 2 hari ini. Ya, oke. Yang tadi saya ngomongin, orang-orang yang tergerak, terpanggil untuk melakukan sesuatu, itu udah banyak di negeri ini. Teman saya salah satunya Dr. Eko namanya, yang menjadi founder Klinik Pintar. Tapi pharmaceutical company juga udah mulai, dia membuat sebuah, ini ada artikelnya bisa dibaca, membuat sebuah simposium yang mengundang dari pemerintah sampai semua pelaku di ekosistem kesehatan untuk sama-sama mikirin gimana caranya kita bisa ngebuat Indonesia ini transform dari sisi layanan kesehatannya menggunakan teknologi. Jadi di luar sana kalau kita ngomongin health tech, teknologi yang dipakai dalam layanan kesehatan itu udah dari dulu diomongin, itu udah digerakkan, everybody bergerak ke sana, uang investor ngarahnya ke sana. So bayangkan dunia ini bergeraknya lagi ke sana nih. Semua pelaku pelayanan kesehatan itu lagi bergeraknya ke sana, berbondong-bondong, tergopoh-gopoh. Ada yang salah jalan, balik lagi, ada yang keringetan berhasil, nggak berhasil, semuanya bergeraknya ke sana. Kita ada di mana? Apakah kita ada di pinggir, sekedar ngeliatin, bersorak, atau bahkan kita ngeh juga enggak. Karena kita terlalu sibuk dengan business as usual, yang sehari-hari kita lakukan. Dari pagi, siang, sore, malam itu aja diputar dengan rutinitas yang sama, dengan cara yang sama. Bahkan kita nggak sadar dunia itu lagi bergerak ke sana.
sampai kapan? Dan kita akan semakin jauh tertinggal. Ini adalah yang disampaikan oleh Managing Director Boston Consulting Group. Namanya Sumit Sharma. Pandemi itu akhirnya ngebuka mata semua orang bahwa yang namanya sakit itu nggak cuman menyamperin, menemui orang-orang yang di kota dan berduit. Yang namanya sakit seperti COVID-19 itu merebak kemana-mana nggak pandang bulu. Ya kalau mereka dekat dengan akses kesehatan, fine. Kalau mereka punya uang, fine. Tapi gimana ya kalau jauh dari akses kesehatan? Teman-teman di sini kan ada yang juga salah satu aktivitasnya kan untuk bencana. Ya. Akhirnya tersadarkan bahwa, oh my God, ternyata memang infrastruktur kesehatan kita di negeri ini tuh bukannya belum merata, belum bagus. Dan yang menarik adalah sama juga gara-gara pandemi, 57% rakyat Indonesia itu menggunakan aplikasi kesehatan. Dan ini ngebuat ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan itu semakin tinggi. Gimana enggak Bapak Ibu semuanya? Saya itu waktu pas kemarin pandemi saya kena COVID. Saya enggak ada rasa apa-apa, saya enggak pakai gejala. Cuman anak saya kok batuk-batuk gitu ya. Akhirnya udahlah iseng. Saya tes swab dan ternyata saya positif. Gak lama setelah tes swab saya keluar positif, sekitar mungkin 1-2 hari gak sampai, saya dapat SMS dari Kementerian Kesehatan. Ya, Anda terdeteksi terkena COVID. Kami akan kirimkan obat dalam waktu dekat ini ke rumah Anda. Tiba-tiba obat itu datang sendiri. Lengkap semuanya. Saya gak minta obat, dikasih obat. Saya gak ngelapor saya kena COVID. Dia say hello dulu, mendoakan saya lewat SMS. Begitu udah saya pakai obatnya, 10 hari kemudian muncul SMS baru, udah 10 hari mestinya kamu udah sembuh. Coba deh untuk meyakinkan pergi ke klinik ini gratis tes lagi di sana. Dan itu diberlakukan bukan cuma ke Indrawan Nugroho ini, tapi ke semua rakyat Indonesia. Itu gak masuk ke dalam pikiran saya tuh setahun sebelumnya. Pikiran saya, wes pokoknya namanya kementerian, namanya pemerintah, pasti boro-boro kita di SMS sebelum minta. Kita datang ke sana aja ngantri bisa 2 hari. Begitu sampai depan dioper lagi, dan lain sebagainya. Ini gak pakai ngantri, gak dioper-oper, dia yang nyamperin. Dia tahu aku lagi sakit. Dia doain aku, dia ngirim obat tanpa aku minta. Dia ingetin aku untuk aku ngecek lagi supaya aku nanti bisa hijau biru lagi, peduli lindunginya dan aku bisa aktivitas lagi. Wow, ini kan luar biasa pemerintah kita, betul gak? Iya kan? Dan itu jadi standar sekarang. Warga kita udah kadung biasa digituin. Ekspektasi mereka terhadap pelayanan kesehatan yuk kayak gitu. Sama kayak sekarang anak-anak muda itu standarnya yang dipakai adalah standar yang mereka biasa. Kalau mereka di Google dia cari informasi semuanya gampang. Dia mau cari hiburan tinggal buka YouTube. Dia mau belanja semua e-commerce udah punya AI yang mengetahui aku minatnya apa, sukanya apa. Ya, kalau mau belanja pasti ada free ongkirnya, ada diskonnya. Mau makan juga mudah. Ya, ada paket-paketnya juga, ada gratisannya juga. Akhirnya orang-orang sekarang tuh ekspektasinya tuh beda dengan ekspektasi orang-orang dulu. Mungkin kalau di eranya bapak saya, ya wajar dia ngantri di rumah sakit sampai berjam-jam. Karena gak ada pilihan lain. Kayak zaman dulu saya masih kecil, ayah saya pengen masang telpon di rumah. Ngantri 3 bulan ke Telkom. Ya toh. Sekarang siapa yang mau nunggu 3 bulan? Tinggal gak usah kita cari tempat yang jualan pulsa. Dari handphone kita klik langsung udah instan. So masyarakat itu udah beda, jangan. Apalagi kalau kita zamanku dulu, dunia udah berubah Pak Bu. Masyarakat kita udah gak kayak dulu lagi. Pandemi mengubah segalanya. Ya. Maka karena harapan pasien itu semakin tinggi terhadap lembaga pelayanan kesehatan seperti kita, maka transformasi digital itu bukan optional. Bukan pilihan lagi. Tapi itu sesuatu yang jadi keniscayaan mutlak. Kalau kita nggak transform, kita hanya improve kecil-kecil dari tahun ke tahun, ditinggal kita. Opsinya mereka makin banyak. Nah, kita akan ada di mana? Coba bayangin 2-3 tahun dari hari ini. Kalau seandainya kita nggak berubah, kita sama aja seperti tahun-tahun sebelumnya,
kita akan ada di mana tuh posisinya? Di mata masyarakat. Dibandingkan dengan pesaing-pesaing kita yang ada di luar sana. Ya. Nah ini momen yang paling tepat. Di dunia pasca pandemi ini, ketika semua orang punya kesadaran untuk digital, semua orang punya kesadaran untuk mau transform, ini momen yang tepat untuk bertransformasi. Siap? Siap. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Anda semuanya. Keren. Nah, transformasi itu nih kata nih dari Harvard Business Review adalah buzzword. Buzzword itu trending topic ya, yang paling populer di jagat korporasi. Dan saya ada di dalam proses itu. Saya bantu banyak perusahaan untuk transformasi. Dan saya punya satu klien yang ini mungkin udah tahun ke-7 kalau nggak salah ya. Ini udah transformasi jilid 3 sekarang. Jadi dulu transform, pertama begitu. Ternyata kok nggak ada efeknya ya. Yuk kita cari cara lain. Transform 2.0, transform 2.0. Terus terakhir sebelum pandemi udah 3.0. Sekarang saya nggak tahu udah berapa nomornya itu. Ternyata transformasi itu semua orang udah sadar bahwa ini emang harus dilakukan. Dan semua orang pengen melakukannya. Tapi realitanya kebanyakan perusahaan transformasinya hanya berhenti di tenggorokan. Pada teriakan-teriakan semangat. Tapi nggak terlalu banyak yang berubah di organisasinya. Cara kerjanya, cara memimpinnya, model operasinya. Nggak terlalu banyak berubah. Nah maka siang hari ini kakak-kakak, bapak ibu, mas dan mbak semuanya. Yuk kita eksplorasi lebih jauh yuk. Karena kita tahu bahwa transformasi itu bukan cuma sekedar kata-kata indah, slogan, tapi itu cuman ya sesuatu yang kita nggak niatkan, nih cuman kelihatan keren aja. Tapi itu sesuatu yang benar-benar kita yakini ini adalah panggilan kita untuk transform. Kita ada dalam posisi kita nggak punya pilihan lagi. Kalau kita ingin menjaga jati diri kita, jati diri Yakum sebagai bagian dari pelita untuk masyarakat sekitar, ya kita transform, nggak bisa nggak. Kita nggak transform berarti mengkhianati perjuangan orang-orang yang mendirikan lembaga kita ini. Kita mengkhianati misi kita sendiri. So no choice, we need to transform. Question is, pertanyaannya, gimana caranya? Itu pertanyaan yang banyak diajukan, tapi sebelum jawab pertanyaan itu, kita harus sadar dulu bahwa transformation is not easy. Transformasi itu nggak mudah. Bahkan John Kotter, ini profesor di Harvard Business School, mengatakan 70% corporate transformation effort are doomed to fail. 70% upaya untuk bertransformasi di korporasi besar itu bakal gagal, kata dia. Oke, itu ngitungnya kayak gimana? Bener gak sih? Ada penelitian lain, jadi orang pada sanksi itu bener 70% gitu. Ini yang niat transformasi beneran loh ya, bukan yang transformasi di tenggorokan loh ya. Jadi ini beneran transformasi beneran. Leadernya tuh serius menggerakkan transformasi itu. Dia invest gede-gedean di situ. 70%-nya gagal. Nah ini ada penelitian yang lain. Kita coba untuk melihat bener gak sih 70%-nya Kotter itu. Ini penelitian yang lain. Jadi dikumpulin perusahaan-perusahaan yang lagi transformasi. Kemudian dilihat dengan 2 indikator. Ada gak financial improvement? Peningkatan dari sisi finansial. Yang kedua adalah dari sisi reputasi. Reputasi ini berarti dia punya social impact. Orang mempersepsi bahwa perusahaan itu lebih baik ya, dibandingkan sebelumnya, value-nya lebih tinggi gitu. Jadi ada 2, yang financial dan non-financial yang dijadikan ukurannya. Hasilnya begini, dari 128 perusahaan yang sedang transformasi yang diteliti, 104-nya dianggap transformasinya berhasil tapi hanya dari sisi finansial. Artinya secara bottom line-nya naik tuh. Biasanya yang menyebabkan adalah efisiensi. Ya, sehingga karena lebih efisien, profitnya naik. Tapi hanya 28% yang bisa bertransformasi dan menghasilkan impact di keduanya. Ya ada finansialnya, ada reputasinya. Dan kalau kita bandingkan 28 dibandingkan 128 itu berapa persen? Tingkat failure rate-nya 78%. Lebih tinggi dibandingkan Kotter malah. Yang benar-benar bisa dapetin both financial and reputational benefit itu cuma 22%. Aku sengaja ngomong ini dulu di depan. Supaya kita tahu bahwa oke, ini sesuatu yang gak bisa cuma diomongin, gak bisa cuma sekedar Bu Nunung aja, beberapa leader aja menggerakkan.
No. Ini harus melibatkan kita semuanya terlibat. Dengan sepenuh hati kita. Baru ada kemungkinan akan berhasil. Ya. Apa sih penyebabnya kenapa kok nggak berhasil? Ada banyak. Ini Kotter bilang ada 8. Saya nggak punya waktu untuk mendetilkan satu persatu. Cuman secara singkat aja saya akan bacakan. Yang pertama apa? Tidak, non sewu ya, ini masih ada slide yang dalam bahasa Inggris, masih ada Indonesia, agak kecampur-campur gak apa-apa ya. Non sewu. Not establishing a great enough sense of urgency. Yakum ini bisa jadi gagal dalam bertransformasi. Karena apa? Gak benar-benar secara serius membangun rasa keterdesakan bahwa ini memang harus transform. Transform itu dipikir itu cuma propaganda manajemen aja. Transform itu cuma FOMO aja. Gak transform yo gak apa-apa. Kita gak akan kehilangan pekerjaan. Gaji kita gak kurang. Kalau ada bonus-bonusnya gak turun. Ya. Semuanya baik-baik aja. Orang yo hidup aja kok. Pasien kita kok walaupun gak transform gak pada mati juga kok gitu misalnya. Itu berarti gak ada keterdesakan. Itu number one. So dear leaders, ini yang hadir di sini saya dapat informasi leader semuanya. Tugas kita sekarang jadi tukang kompor Bapak Ibu. Ngomporin teman-teman kita yang lain bahwa guys, lu lihat dunia udah bergerak kayak gitu. Kalau kita masih sama kayak kemarin, cuman improve 10% better every year, selesai kita. Rata-rata cuma 0,3% loh ya. 10% aja tuh udah lebih bagus kan dibandingkan yang lain kan. Selesai kita. Ya. Itu. Nomor 2 adalah not creating powerful enough guiding coalition. Yang semangat transform ada. Tapi mereka jalan sendiri-sendiri. Mereka gak saling bergandengan tangan. Gak ngebangun koalisi. Dia gak menggandeng tokoh-tokoh yang ada di dalam organisasi. Di dalam organisasi Anda tokohnya itu bukan hanya BOD dan division head. Bukan, ada informal leader yang ada di sana. Yang omongannya itu lebih didengar dibandingkan omongan direkturnya. Ada gak kayak gitu? Ada kan? Nah tuh, yang bikin gagal adalah orang-orang itu gak dirangkul. Gak diyakinkan untuk bertransformasi. Gak diberikan tempat dalam program transformasinya. Lacking vision. Kita mau transform kayak apa? Wis pokoknya transform. Transform kayak apa? Wis pokoknya lah. Ketika kita gak bisa ngelihat Yakum 2025. Terus disuruh transform, semua orang bingung pasti. Transform kemana? Apa yang ditransform? Akhirnya semua orang punya definisi sendiri tentang transformation. Tentang arahnya. Akhirnya semua orang jalan sendiri-sendiri. Akhirnya tabrakan satu dengan yang lain. Konflik. Malah transformasi ini bikin susah aja. Yang tadinya baik-baik aja malah sekarang panas nih di organisasi kita nih. Banyak konfliknya berantem nih. Gak usah transform lah. Gitu. Karena lacking vision. Under communicating the vision. Punya visinya tapi gak dikomunikasikan. Not removing obstacles. Kita tahu bahwa kalau kita ingin mewujudkan Yakum 2025 yang seperti itu pasti akan banyak hambatan. Kita nggak identifikasi, nggak kita mitigasi itu masalah yang mungkin akan muncul. Tidak secara sistemik membuat perencanaan untuk menciptakan short term wins. Transformasi itu perjalanan panjang, 2-3 tahun itu cepat untuk transformasi. Nanti saya akan berikan contoh Microsoft, transformasinya itu keren banget. Saya punya satu video akhir-akhir ini judulnya Microsoft keren lagi. Nanti saya akan cerita ya. Nanti kalau misalnya nggak puas dengan ceritanya silakan nonton videonya ya. Jangan lupa like and subscribe ya. Tetap ya. Declaring victory too soon. Jadi, kita udah transform nih gitu kan. Kadang-kadang kan ya kalau kita BOD atau pimpinan perusahaan tuh kita pengen menjustifikasi bahwa kita sudah berbuat sesuatu yang baik ya. Kita buat celebration, kita udah transform. Jangan deh kita. Karena orang di bawah juga tahu kok, lah transform. Gak ada bedanya kok, itu cuma gimmick aja gitu. Jadi mendingan gak usah pakai gimmick-gimmickan lagi. Ya. Biarin transform itu nanti ketahuannya di ujung. Orang-orang kerjanya lebih bagus tapi di saat yang sama lebih bahagia. Semua stakeholder termasuk pasien-pasien kita tuh lebih cinta sama kita. Ya. Dan nanti ujung-ujungnya kalau itu profit oriented, profitnya akan naik juga. Baru kita bisa bilang kita on the right track. Kita gak bilang kita udah menang. Kita gak bilang transformasinya udah selesai. Tapi kita on the right track. Karena transformasi itu perjalanan panjang. It's a long game. Ya, tapi worth it untuk kita mainkan. Ya, terakhir adalah kita gak nyantolin transformasi kita ke corporate culture. Ketika tadi saya berulang-ulang mengatakan misi yang kita emban. Ya, di yayasan ini. Itu kan pasti ada backstory-nya.
Dan itu pasti ngebangun budaya. Budaya itu isinya adalah values, nilai-nilai yang ada dalam hati Bapak Ibu semuanya nih. Nah, transformasi yang bagus itu bertumpu pada value yang Bapak Ibu miliki. Value-nya orang-orang Yakum itu apa sih? Yang mereka yakini, yang mereka imani, yang jadi pegangannya mereka, yang membuat mereka mau bersusah payah, berkeringat, berjuang, itu apa? Ketika transformasinya ditempel ke situ, nah peluangnya untuk berhasil lebih besar. Makanya dari awal tadi saya nyantolin ke situ. Jangan di-separate seolah-olah transformasi itu urusan bisnis. Sementara ya namanya value organisasi, why kita bangun yayasan ini, itu kan urusan pribadi aja lah. Mungkin itu urusan aku dengan Tuhan aja lah. Jangan dicampur-campurin lah sama bisnis dan transformasi. Itu malah justru gak kuat. Dia harus anchoring, ya, harus menempel, harus saling memperkuat satu sama lain. Karena alasan transform kita juga untuk wujudkan misi organisasi kita kan. Untuk mewujudkan value yang kita miliki di dalam diri kita ini kan. Untuk mencapai misi kita juga kan gitu. Itu transformasi itu arahnya ke sana, bukan untuk yang lain-lain. Nah, kalau kita bisa mitigasi 8 ini Bapak Ibu semuanya, peluang kita bisa transform lebih besar. Ya. Oke. Maka harusnya sekarang kita udah semakin yakin bahwa transformasi itu memang udah gak ada pilihan lain. Jangan sampai ini terulang lagi. Banyak nakes kita yang meninggal, yang sengsara, susah, banyak yang resign gara-gara pandemi kemarin kita gak siap secara infrastruktur. Ya, kita gak ingin kehilangan sahabat-sahabat kita lagi. Mohon izin, sudah jam 11.30 Pak Indrawan. Yes, lagi panas-panasnya Jane ya. Gak apa-apa nanti saya panasin lagi nanti. Ya, sekarang bisa istirahat dulu, makan siang dulu. Ya, yang mau ngopi-ngopi, yang mau ngerokok-ngerokok, ya santai monggo. Yang sholat Jumat bisa sholat Jumat. Ini saya tutup dengan ini aja Bapak Ibu semuanya. Jadi ini dari kementerian menyadari bahwa emang kemarin itu wake up call bagi kita. Untuk perbaiki ini semuanya. Dan kita adalah bagian dari itu. Ya. So pertanyaannya adalah oke Mas Indra, konkretnya. Caranya piye Mas? Kita akan bahas nanti jam 1:15. Makasih. Selamat siang. Tepuk tangan, terima kasih Pak Indrawan. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Wah, oke ya. Senang banget ya, kayaknya semakin siang semakin semangat nih kayaknya Bapak Ibu semuanya nih. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Luar biasa ya. Aku mau nambahin deh, nanti kalau aku teriak 1 ya, langsung tepok pundak kiri teman sebelah kanannya. Oi gitu ya, bangunin dia ya. 1. Itu mah dicolek namanya Bapak, ditepok, pok gitu. Coba sekali lagi, 1. Jangan keras-keras juga, kasihan ya. Oke, kalau saya bilang 2 jempolnya dua-duanya ke depan. Sambil bilang asik, ya kepalanya goyang ya. 2, asik, 2, asik. Nah kalau 3, tangannya gini dulu, ke tangan kiri sekarang. Tangan kiri, gini ya, taruh di bawah dagu temennya. Iya. Curiga gua nih ya katanya. Begitu saya bilang 3, langsung colek dagunya sambil bilang iya gitu ya. Coba 3. Oke ya, coba saya tes ya. 1. Ulang lagi. 1. 2. 1. 3. Tepuk tangan untuk Anda semuanya, makasih untuk semangatnya. Oke. Kita lanjut ya, kita punya waktu sampai jam 2-an ya, maksimum sampai jam 2:30, mudah-mudahan bisa lebih cepat ya, 2:15 kita upayakan. Nah, tadi kita memulai dengan membangun sebuah keyakinan bahwa kita udah gak punya pilihan lagi selain transformasi. Dan namanya transformasi itu bukan cuma sekedar perbaikan. Bukan cuma continuous improvement, tapi secara total berubah dari ulat jadi kupu-kupu. Kenapa? Karena panggilan itu udah semakin santer terdengar. Panggilan untuk jadi solusi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Membantu masalah kesehatan negeri ini tuh udah semakin kental. Dan selayaknya sesuai dengan spirit dan misi founding fathers dan mothers-nya Yakum, ya kita harus jawab panggilan itu. Ya. Dan momennya sekarang, karena kalau kita tunda lagi semakin kita tertinggal jauh nantinya. Dan saya senang karena Bapak Ibu, kakak-kakak, mas dan mbak semuanya tadi menunjukkan semangat untuk mau bertransformasi.
Ada sebuah keinginan, keyakinan bahwa oke, aku udah dengar panggilan itu dan aku siap untuk menjemput itu dan menunjukkan bahwa kita nggak akan tinggal diam. Dan kita tahu bahwa supaya kita bisa memenuhi panggilan itu kita harus bertransformasi. Kita nggak bisa lagi jadi Yakum setahun, 2, 3 tahun yang lalu. Cara kerja kita, cara kita mengoperasikan rumah sakit atau klinik-klinik kesehatan kita. Nggak bisa kayak dulu lagi. Dan semua itu nggak ujuk-ujuk terwujud, itu perlu waktu. Tapi setidaknya semangatnya udah ada. Dorongannya udah ada. Sekarang tinggal pertanyaannya gimana caranya. Nah dalam kesempatan ini teman-teman semuanya saya tentu saja kita nggak punya waktu panjang untuk ngebahas teknis caranya gimana. Tapi mohon izin saya ingin share satu konsep change management yang banyak digunakan di korporasi dan juga lembaga-lembaga sosial yang kembali merujuk kepada Kotter. Karena Kotter itu pakar change management. Tapi sebelum sampai ke sana ketika kita bilang oke, kita ingin transform nih. Now what? What do we have to do? Apa yang harus kita lakukan? Ada baiknya kita balik dulu dengan benar-benar mencoba memahami transformasi itu apa. Supaya nanti kita nggak salah arah, salah jalan, atau malah melakukan sesuatu yang nggak terlalu berhubungan dengan transformasi. Banyak pihak menerjemahkan transformasi, tapi saya mohon izin saya akan ambil dari sini. Ya. Transformasi adalah sebuah pergeseran fundamental. Jadi namanya bergeser berarti dia pindah tempat. Yang tadinya aku di sini menjadi aku di sini. Tapi gesernya nggak cuma sekedar geser ke kanan, ke belakang, ke depan. Tapi fundamental. Secara organisasi ada perubahan yang sangat fundamental. Yang itu mengakibatkan cara kita bekerja, cara kita melayani pasien, cara kita berhubungan dengan kolega kita, cara kita menyelenggarakan organisasi rumah sakit kita completely berbeda. Conducting bisnisnya berubah. Nah yang penting adalah resultnya apa? Result dari transformasi itu harusnya apa? Nah, di sini ada dua. Ada yang kaitannya dengan economic dan ada yang social impact. Kenapa saya gunakan definisi ini dalam transformasi? Karena ini fit banget dengan Yakum. Karena kita kan bukan rumah sakit yang murni ada investor cari cuannya. Tapi ini lembaga misi, ada sesuatu yang ingin dikejar sebagai bentuk kehadiran kita sebagai solusi bagi masyarakat. So social impact harus menjadi salah satu kaidah dan kriteria keberhasilan kita. So ada financial, ada juga social impact. Dan ketika kita bicara rumah sakit, rasanya dua itu memang harus nempel, nggak bisa salah satunya aja. Kalau kita cuma ngejar financial aja, nggak ada social impact-nya, ya kenapa bangun rumah sakit, bikin bisnis yang lain aja kan bisa. Kalau kita hanya ngambil social impact-nya aja, nggak ada finansialnya, maka kita untuk selamanya akan stuck di situ-situ aja. Karena kan mesin semakin mahal, obat semakin mahal, gaji juga kan semakin naik. Terus gimana caranya kita bisa memenuhi semua kebutuhan itu? Kalau seandainya kita secara finansial kita nggak bertumbuh juga. Maka dua ini menjadi penting. Ini ada dua contoh rumah sakit, yang ini di Amerika, di mana mereka melakukan transformasi besar-besaran. Fokusnya mereka adalah lean management. Efisiensi akhirnya menghasilkan margin yang lebih besar sehingga dia punya keuntungan tanda kutip yang lebih baik yang itu akan diputar lagi untuk kesejahteraan karyawan, untuk perbaikan infrastruktur, peralatan dan ujungnya akhirnya kembali ke masyarakat. Namun yang menarik adalah lean management yang dia lakukan ternyata gak cuman sekedar ujungnya cuan atau duit. Tapi juga improve service quality. Secara dolar 30 juta dolar dia bisa save. Tapi di saat yang sama dia juga bisa naikin patient satisfaction. Kalau ini di India, sama juga mereka melakukan transformasi terhadap organisasinya. Ya. Ini rumah sakit yang fokusnya adalah pada affordability. Gimana caranya supaya semua kalangan di dalam masyarakat tuh bisa menggunakan jasa mereka. Karena harganya dia buat itu sangat-sangat terjangkau. Mereka bukan hanya bisa reducing cost secara signifikan, tapi juga akhirnya bisa melayani lebih banyak masyarakat karena biayanya jadi semakin murah. Dengan contoh tadi mudah-mudahan kita udah semakin kebayang. Kalau ini Yakum mau transformasi. Transformasinya tuh mau jadi Yakum yang seperti apa? Paling enggak kita udah tahu bahwa Yakum 2025 secara profitability, secara cuannya, secara uangnya itu harus bagus. Bisa datangnya dari
upper line, ya, pemasukannya lebih banyak atau dari bottom line. Profitnya lebih banyak karena cost-nya semakin kecil. Dan ingat kita butuh profitability itu untuk bertumbuh. Bertumbuh itu pakai modal Bapak Ibu. Ya, bertumbuh itu pakai modal. Kalau startup bertumbuh modalnya murni dari investor. Ya. Dan makin lama investor akhirnya ngasih duit minta saham. Ngasih duit minta saham. Akhirnya apa yang terjadi? Yang mendirikan perusahaan nggak punya saham. Saya punya beberapa teman-teman tuh. Yang akhirnya dia dirikan sekarang dia udah tersingkir dari perusahaan yang didirikan sendiri. Boleh kalau mau pakai investor. Tapi saya menduga teman-teman lebih menyukai pertumbuhan yang organik. Yang mana yang modalin adalah diri teman-teman sendiri. Maka Yakum secara finansial harus sehat. Bukan hanya sehat, harus untung. Kalau bisa berlipat ganda. Kalau enggak dari mana kita bisa biayai pertumbuhan. Satu. Yang kedua, jangan sampai ketika kita ngejar pertumbuhan yang didukung oleh finansial, kita lupa akan misi sosialnya kita. Nah, balance antara kedua inilah yang akan jagain Yakum ketika accelerating growth-nya secara agresif kita ada di track yang benar. Siap? Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Anda semuanya. Senang saya. Nah, maka yuk kita refleksi dulu sekarang ini. Ketika selama ini bertahun-tahun kita berkarya di Yakum, sejauh mana kita udah bisa berkontribusi pada dua ini. Financial dan social. Dan tentu saja kita ingin kontribusi even more, lebih banyak lagi. Sekarang, langsung agak konkret teman-teman. Supaya kita bisa Q&A, ya, saya izin beberapa slide lagi saya akan share ke Bapak Ibu semuanya untuk jadi pengantar. Ya, nanti siap-siap pertanyaannya, nanti ada dua model cara bertanya Bapak Ibu. Cara yang paling mudah adalah angkat tangan aja langsung nanya. Kalau misalnya aku agak ragu nanya gitu ya, atau gak enak nanyanya gitu, mungkin pertanyaannya agak sensitif misalnya gitu. Saya nanti kasih QR code di mana Bapak Ibu tinggal scan, pertanyaannya tinggal tulis di situ. Nanti langsung masuk ke handphone saya. Ya, anonimus tanpa harus memasukkan nama Anda. Jadi kita ingin hari ini kita keluarin semua deh gitu. Mas aku gak mau nanya, mau curhat, mau enggak silahkan. Ya, pakai QR code itu aja, curhatannya saya bacain nanti. Ya, supaya semua orang kan gak tahu namanya siapa ya. Ya karena apa? Kalau kita ingin transform, kita harus merasa mantap, yakin bahwa kita ada di perahu yang sama Bapak Ibu. Tadi ada berapa? 17? 19 ya. Selama kita berpikir aku adalah satu dari 19 itu dan dengan 18 itu aku gak saling kenal, aku gak merasa dalam satu perahu yang sama, transformasinya pasti berat. Makanya tadi itu dipanggilin satu persatu, sehingga hari ini kita merasa di sini benar-benar kita satu keluarga besar, satu perahu yang sama. Kita akan transform bareng-bareng. Ya. Nah monggo, kalau ada yang mau kadang-kadang untuk transform harus ada yang curhat dulu juga monggo. Ya. Oke. Saya ngelompatnya kejauhan ini. Tadi di awal saya menunjukkan bahwa John Kotter mengatakan 70% upaya untuk transformasi kan gagal ya. Terus kenapa gitu? John Kotter menjawabnya ini. Seringkali organisasi itu ketika dia mau transformasi pendekatannya tidak holistik. Tidak long term. Ya, sehingga dia nggak benar-benar bisa melakukan semua yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa transformasi terjadi. Maksudnya nggak holistik tuh misalnya udahlah aku mau transformasi tapi cuman dari 19 tuh cuman 2 aja atau 3 aja. Itu agak susah, nanti akan pincang jalannya. Ya, atau hanya pada orang-orang tertentu aja, atau hanya pada bagian tertentu aja. Kita masukkan teknologi ini deh, tapi yang lain nggak dibangun, bisnis prosesnya nggak diperbaiki, cuma teknologinya aja ditambah, itu nggak bisa. Jadi ngelihatnya harus holistik, semuanya harus diperhatikan. Ya, semua stakeholder kepentingannya juga harus masuk ke dalam pertimbangan. Dan yang kedua, approach-nya perlu long term. Ini perjalanan bersama kita yang panjang. Kita berpikir 2, 3, 4, 5 tahun ke depan. Dari awal kita udah tahu itu. Ya. Maka kita gak buru-buru menghakimi nanti. Kita udah setahun nih gak terjadi apa-apa. Ya baru setahun bro. Itu baru permulaan. Kita masih punya 2-3 tahun ke depan. Tapi setidak-tidaknya kita di track yang tepat. Kita udah moving forward. Bahwa kita belum sampai, belum ideal. Emang iya, akuin. Jadikan bahan evaluasi. Apa yang perlu diperbaiki? Lakukan dengan cara yang lebih baik. Terus itu dilakukan. Nah pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa punya long term approach tadi dan juga mikirnya holistik. Nah ini ada satu framework yang mungkin sebagian dari teman-teman yang pernah belajar manajemen, strategic management, change management ini udah familiar. Namanya 8 step-nya Kotter. Saya izin akan cepet aja karena ngebahas ini bisa satu mata kuliah sendiri dalam satu semester.
Saya izin untuk secara cepat aja supaya Bapak Ibu kebayang journey-nya seperti apa. Ketika siang hari ini kita udah meneriakkan komitmen sama-sama bahwa kita akan transform. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan dalam beberapa bulan ke depan? Journey-nya akan seperti apa? Step-stepnya, milestone-nya seperti apa? Nah ini dia. Kita mulainya dari kanan atas Bapak Ibu. Dari kanan atas ini. Ya, ini angka 1 ini step 1-nya. Nah saya akan bahas yang 4 dulu sebelum ke yang 8. Mulainya dari need for change. Saya berharap kebersamaan kita siang hari ini sudah mampu membangun kebutuhan untuk perubahan di kalangan Bapak Ibu semuanya. Di para leader yang ada di sini. Sepulangnya dari sini hati kita tuh membara mengatakan bahwa benar deh kita tertidur selama ini. Kita lengah selama ini. Kita terlalu bersantai-santai selama ini. Dan itu salah. Dan aku mengakuinya dan mulai hari ini aku akan siap membawa perubahan di organisasiku. Itu yang kita harapkan. Tapi hanya karena Bapak Ibu punya semangat perubahan, semangat transformasi, anak buah Bapak Ibu otomatis punya semangat yang sama apa enggak? Enggak kan? Enggak. Maka Bapak Ibu harus melakukan hal yang sama seperti minimum yang saya lakukan pada siang hari ini. Membangunkan mereka, ngajak mereka, menunjukkan bukti-bukti fakta-fakta bahwa enggak ada pilihan lain selain kita untuk transform. Bangun kebutuhan akan perubahan itu. Sampai mereka sama seperti Bapak Ibu hari ini. Oke Pak, saya setuju Pak. Saya malu Pak, selama ini itu saya cuma santai-santai doang Pak. Ayo Pak, mulai sekarang saya siap dukung Bapak. Semua program Bapak kita harus transform Pak. Wah, mantap. Kalau udah begitu apa? Change direction. Transformnya kemana? Karena dari 19 itu situasi kondisinya kan beda-beda. Ada rumah sakit, ada yang posyandu, ada yang di kota besar, ada yang di kota kecil. Ya, ada yang masyarakatnya mungkin lebih sedikit dibandingkan yang lain, kompleksitasnya juga beda-beda. Maka bisa jadi walaupun Yakum secara organisasi besar, satu grup ini kita punya arah transformasi yang sama. Tapi di masing-masing dari 19 itu dia punya arahnya sendiri-sendiri yang lebih kontekstual dengan situasi kondisinya. Harus gitu. Kalau nggak gitu nggak nyambung, nggak relevan. Orang nggak ngerasa ini kok kita dipaksa transformasi kayak gini sih sama Solo nih, sama Jogja nih. Kan di tempat kita kan gak butuh gitu-gitu amat. Kan bukan itu masalahnya di tempat kita. Aku gak merasa connect dengan keputusan yang ada di Jogja ya. Kalau ininya di mana? Di Solo ya, di Solo. HQ-nya kan di Solo. Ini kan permintaan Solo, ini kan isunya Solo. Kenapa kita dipaksa harus ngikutin maunya Solo? Ketika Anda dengan tim Anda gak own, gak merasa memiliki perubahan itu, kebutuhan akan transformasi itu, jalannya berat. Itu akan jadi perintah. Maka teman-teman di masing-masing tadi dari 19 itu harus menemukan. Kenapa di kota Anda itu, di daerah Anda itu harus transform. Dan transform yang jadi seperti apa. Gak semuanya harus jadi rumah sakit tentu aja. Kan kita harus bisa semua layer infrastruktur pelayanan kesehatan kan kita harus mainkan di situ. Kalau dari posyandu akan seperti apa nantinya. Nah itu temukan, itu namanya change directions. Nah ketika kita udah rumuskan, oh directionnya tuh seperti ini tuh. Kita ingin organisasi kita, lembaga kita, posyandu kita, rumah sakit kita itu akan jadi seperti ini nantinya. Bertransformasi jadi seperti ini. Komunikasikan. Dan dari situ orang jadi tahu, oh ekspektasi dari manajemen terhadap saya, kata si karyawan. Berarti saya harus mengubah perilaku saya seperti ini. Cara kerja saya seperti ini. Ketika berkomunikasi dengan orang seperti ini. Menggunakan teknologi seperti ini. Nah, ketika mereka tahu apa yang di-expect kepada mereka, mereka jadi bisa mulai mengubah perilakunya mereka. Tentu saja mengubah perilaku nggak ujuk-ujuk, kita harus ingetin, kita ajarin, kita monitor, kita kasih reward, kita kasih punishment, terus dimainkan. Sampai kemudian kita mulai ngelihat nih, orang-orang Yakum udah beda ya sekarang ya. Kalau meeting udah beda, dia lebih aktif untuk ngasih ide, gagasan. Dia bisa mempertimbangkan masalah dari berbagai sudut. Mereka ambil inisiatif, nggak nunggu diperintah. Beda ya. Bahkan mereka punya kesadaran untuk menghemat biaya tanpa disuruh. Temennya keluar dari ruangan nggak matiin lampu, udah pada marah sendiri. Lu gimana sih nggak matiin lampu? Ini kan kita harus hemat biaya. Hebat nih, dia bisa ngomong itu sendiri. Kayaknya remeh-temeh ya, tapi itu bukti perilaku dari transformasi itu sendiri. Transformasi itu yang ditransform apa sih? Ya pasti organisasinya, bisnis prosesnya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya semua itu yang menggerakkan adalah manusia. Maka yang harus transform duluan adalah siapa? Manusianya. Ya.
Nah kalau ternyata sudah mulai nih kelihatan perubahan perilakunya udah pada track yang benar, baru kita bawa secara sistemik keseluruhan Yakum, masukkan ke dalam sistem, ada mekanismenya, sehingga itu akhirnya menjadi sesuatu yang otomatis. Baru kemudian itu perusahaan akan transform. Perjalanannya panjang ini. Ini gak terjadi dalam hitungan bulan, tahun. Perjalanan yang melelahkan. Tapi itulah kenapa kita ada di sini. Karena kita adalah pemimpin. Pemimpin itu orang yang secara sadar mengambil amanah. Lebih besar dibandingkan orang yang dia pimpin. Lebih susah, lebih berat, lebih nelongso, lebih makan hati, lebih banyak keringetan, tidur lebih sedikit dibandingkan orang yang dipimpin. Karena dia tahu amanah itu berarti bagi dia. Memberikan dia meaning. Menjadikan dia spesial di mata Tuhan, di mata orang-orang sekitar, di mata orang tuanya. Karena dia yang membawa orang-orang yang dia pimpin itu ke tempat yang lebih baik. Karena kesadaran itulah kemudian dia mau ngambil peran sebagai penggerak perubahan yang gak mudah. Dan saya berharap, sekaligus saya juga yakin Bapak Ibu semuanya akan ngambil peran itu. Betul? Betul ya? Wah luar biasa, tepuk tangan dong sekali gitu teman-teman semuanya. Mantap jawabannya, betul. Oke, so teknisnya teman-teman semuanya mulainya dari building sense of urgency. Bangun rasa keterdesakan, kita harus transform sekarang. Lanjut apa? Bangun koalisi, cari orang-orang di organisasi Anda. Siapa nih yang aku akan jadikan sahabat-sahabat awal untuk menggerakkan perubahan ini. Jangan mulai perubahan dengan semua karyawan. Capek. Pilih orang-orang yang Anda bisa jadikan partner awal. Ambil dari berbagai jenjang, berbagai bagian. Orang-orang yang jadi informal leader, kumpulin, jadikan satu tim, satu komite untuk perubahan. Nah bersama mereka Anda akan melakukan gerakan perubahan itu. Nah kemudian bersama mereka bangun visinya, komunikasikan visi perubahannya kemana. Kemudian empower orang-orang untuk melakukan perubahan itu, ajarin. Mereka bukan yang gak mau mungkin, tapi gak tahu caranya. Maka ajarin dia. Ya, yang ngajarin siapa? Ya tim koalisi tadi. Gak harus bergantung sama trainer dari luar, motivator dari luar, konsultan dari luar. Leaders yang ngambil peran itu. Kemudian jangan lupa create small win. Perjalanan 3 tahun, begitu selesai 1 tahun, orang akan nanya-nanya, kita udah transformasi tapi kok gak ada rasanya ya. Gak ada yang kita capai ya. Itu bikin demotivasi. Maka gimana supaya gak demotivasi? Create small win. Setiap 3 bulan sekali, kita harus bisa tunjukkan kepada tim kita bahwa perubahan yang kita lakukan ini ada hasilnya. Walaupun itu hal-hal yang kecil, sederhana. Wah ternyata lihat ini, survei dari pasien kita menunjukkan bahwa satisfaction-nya mereka naik nih 5 poin. Wah selamat ya, yuk oke. Tumpengan, small win aja. Ya tumpengan agak mahal lah. Beli apa misalnya, baksoan gitu misalnya. Monggo, tapi harus ada small win-nya. Jadi sepanjang perjalanan yang 2-3 tahun itu kita harus dapatkan small win. Supaya mereka merasa kita making progress loh. Yeay. Kita megang progress loh, yeay. Sehingga perjalanan 3 tahun itu gak terasa. Dan kemudian sampai ke sini, ya ini udah ngebangun sistem dalam organisasi. Monggo, nanti kalau ada yang ingin nanya untuk elaborasi ini dengan senang hati saya jelaskan lebih dalam lagi. Nah kalau kita baca dari bukunya si Kotler itu kayaknya top down banget. Perubahan itu harus mulai dari atas, dari BOD, dari direksi ke bawah. Which is ya, perubahan yang paling efektif itu digerakkan dari atas ke bawah. Yang lucu adalah kalau top management ngomong ke middle management bilang, hey kita harus berubah ya. Silakan Anda gerakkan perubahannya. Kita tunggu sampai beneran kejadian berubah ya. Itu KPI kamu. That doesn't make sense. Ya. Yang menggerakkan perubahan harus dari atas. Atas yang jadi championnya, atas yang memulainya, dia jadi teladannya, dia yang keringetannya lebih banyak, dia yang lebih capek, dia yang bawel tiap hari ngomong hal yang sama berulang-ulang. Ya. Dia yang paling banyak makan hati, mulainya begitu. Baru yang tengah ini ngeliat, wah tenanan ini, yang bos aja udah kayak gitu, gak main-main, ini serius nih, ya udah aku juga gak mau kalah. Bosku pulang jam berapa? Jam 8 malam, aku tak jam 10 malam. Terus sampai bawahnya, bosku 10 malam, aku subuh baru pulang misalnya. Ya. Energinya harus dari atas. Gak bisa yang atas merintah ke bawah, tolong kamu berubah ya. Itu KPI-mu, saya tak tunggu. Berubah apa enggak? Gak bisa begitu. Tapi Kotler juga sadar bahwa kalau cuman dari atas ke bawah ibarat bertepuk sebelah tangan. Itu yang di atas juga manusia.
Dia punya hati juga. Ya, kalau nelongsonya kelamaan, dia cuma teriak-teriak nggak ada yang dengar, nggak ada yang berubah juga capek. Maka kita harus cerdas nih, khususnya bagi teman-teman yang ada di tengah. Bantu supaya yang di atas ketika berkoar-koar, teriak, meneladani, mencontohkan, itu beresonansi ke bawah dan Anda harus bisa mancing yang bawah ikut partisipasi. Jadi top down dan bottom up. Ya, bergeraknya gitu. Top down harus ada nih, leading by example. Kita jadi teladan. Ya. Ing ngarso sung tuloto. Ing matio mangun karso. Tut uri handayani. Sebagai leader kita harus ada di depan. Jelas, mulainya dari bukan mulai dari Tut Uri Handayani dulu, mulai dari Ing ngarso sung tuloto. Kita leader ada di depan dan jadi teladan. Tapi ada kalanya sang leader harus ikut berdampingan dengan mereka. Membuat karya bareng dengan mereka. Ing matio mangun karso. Dan ada momen di mana sang leader harus step back. Dia mundur, gak usah naik atas panggung. Dia kasih kesempatan pada yang muda. Orang-orang yang ada di bawahnya untuk naik. Saya dukung kamu dari belakang. Nah leader tuh memainkan 3 itu. Untuk perubahan ngikutin formulanya. Mulainya dari Ing ngarso sung tuloto. Ya. Terus ini ada di sini. Kita kasih peluang bagi semua orang untuk ikutan terlibat. Manajemen secara aktif ikut dalam proses perubahan. Nah bottom up-nya yang dari bawah ke atas juga ada ini. Ya. Kita gerakkan leader-leader di level terbawah. Supervisor, penyelia istilahnya. Itu juga kita gerakkan. Untuk mereka menggali ide-ide dari bawah. Mereka buat event-event sederhana untuk menunjukkan semangat perubahan yang ada. Oke, satu bagian ini, satu ruangan ini buat apa kayak di sana. Supaya nunjukin partisipasi aktif mereka terhadap proses perubahan kita. Sederhana begitu aja. Ya. Sehingga akhirnya semangat perubahan itu tuh bergema di lorong-lorong di gedung-gedung kita. Ya. Seterusnya. Bahkan kita ngasih kesempatan bagi mereka eksperimen deh. Coba deh satu yang baru deh. Kalau salah nggak apa-apa. Kamu gak akan dimarahin karena kamu mencoba melakukan perubahan yang menurut kamu baik, ternyata gagal. Gak akan dimarahin. Kamu akan dimarahin kalau kamu diam aja. Berikan kesempatan itu. Sehingga yang bawah ikutan aktif, terlibat, engage istilahnya. Yang atas nunjukin arah, membuat mekanisme, sistem. Memberikan insentif, dorongan. Waduh, itu akhirnya ketemu dari atas ke bawah. Transformasi menjadi lebih ringan kalau kita semua ada di perahu yang sama. Kalau kita semua ikutan bergerak. Yang atas memberikan arah, yang tengah mengelola supaya gerakan kita menuju yang diarahkan oleh atas tadi itu tepat, yang di bawah ikut ngedayung bareng-bareng sampai ke tujuan. Ya. Siap? Siap, luar biasa. Tepuk tangan sekali dong untuk Anda dong. Asik ya siang-siang gini semangat ya. Dari semua yang saya jelasin tadi jelas kunci perubahan, transformasi itu ada di mana? Kalau tadi saya mengatakan bahwa people, orang, kan orangnya banyak. Ada berapa Bu di Yakub? 6.000 orang kan. Nah kalau semua 6.000-nya itu yang kita gerakkan mumet kita. Maka fokuslah pada leadernya. Kenapa? Ini saya sandingkan 2 quote dari 2 profesor. Yang kiri masih dari John Kotter. Dia mengatakan bahwa data menunjukkan alasan nomor 1 yang menyebabkan inisiatif perubahan mengalami kegagalan adalah lemahnya peran kepemimpinan dalam mengawal perubahan. Berubah ya. Berubah ya. Mau berubah. Yuk. Ayo berubah. Aku tak bakso dulu. Ing ngarso sung tuloto. Ing matio mangun karso. Tut uri handayani. Pegang itu aja udah. Gak bisa bertransform karena leadernya lemah dalam mengawal perubahan. Manusia itu gak ujuk-ujuk hanya karena diomongin terus berubah. Itu ngimpi itu, terlalu utopis itu. Walaupun manusia inherently good, saya termasuk penganut psikologi humanistik yang meyakini bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Ya. Tapi kadang-kadang kebaikannya dia itu ketutupan dengan hal-hal yang ngebuat dia jadi males. Ada juga faktor yang lain, homeostatis. Pernah dengar istilah itu waktu belajar kita SMP belajar biologi? Ya Bapak Ibu semua dokter lah paling udah pasti tahu lah ya. Dimana kita tuh malas banget berubah kan. Kita terus menjaga agar kita ada dalam kondisi yang sama. Itu udah manusiawi banget. Walaupun sebenarnya baik hatinya. Tapi dasarnya DNA, di wired ya Pak. Dirinya itu DNA-nya arsitekturnya manusia itu pokoknya pengennya sih gak berubah gitu. Walaupun sebenarnya baik. Nah kita tap into kebaikannya, kita masuk kepada kebaikannya, tapi ketidakinginannya untuk berubah itu yang harus kita lawan. Cara ngelawannya paling bagus gimana? Ing ngarso sung tuloto, itu lagi.
Kita mulai duluan. Anak buahnya, aduh masuknya telat terus. Harusnya jam 8, datang jam 9, jam 9, jam 9. Udah dikasih tahu, tetap aja begitu. Bosnya datang dulu jam 7 pagi. Udah di depan, di resepsionisnya belum datang, bosnya udah datang, direkturnya. Wis karena gak ada resepsionisnya, tak jadi resepsionis dulu deh. Ngelainin si pasien. Resepsionisnya baru datang. Atau perawatnya. Kan panik tuh, gak enak tuh. Masa Pak Direktur gantiin kerjaan saya itu. Waduh gimana gitu. Gak dimarahin juga sama direkturnya. Cuman gini, ya syukurlah akhirnya kamu udah datang. Ya kerjain ya, tadi kamu belum datang, saya terpaksa take over. Maaf ya, saya terpaksa men-take over kerjaan kamu. Ya maaf ya, tapi kasihan pasiennya gak ada yang ngelayanin. Silakan dilanjutkan. Oh itu tuh walaupun ngomongnya pakai senyum baik itu kayak ditabok bolak-balik itu ya. Itu ngece, tapi ngecenya tuh elegan. Ya toh? Itu wah enak pol itu. Besoknya gak mau dia sampai datang lebih terakhir dibandingkan bosnya. Emang bos datang jam berapa? Jam 7, aku tak jam 6. Wah gitu. Iya toh? Nah, gitu. Itu kan berarti ingar sosum tuloto. Di situ. Ya. Nah maka perubahan itu harus dikawal. Makanya lelah memang. Saya tuh dulu ketika belajar leadership dari banyak guru, salah satu yang nempel di kepala saya itu adalah gini. Leadership is not for the faint of heart. Leadership itu bukan untuk orang yang hatinya lemah. Karena emang berat. Semua leader di muka bumi ini, cek aja deh biografinya mereka. Every leaders. Leader negara, leader organisasi, leader keagamaan, leader apapun sosial. Mereka semua itu nanggung beban paling besar. Mereka energinya paling besar. Mereka maju duluan, mereka benjolnya paling banyak. Ya. Karena gak mudah untuk jadi leader. Maka leader itu bukan jabatan, leader itu peran. Jabatannya direktur belum tentu leader. Leader itu ada dua. Pertama, dia mengangkat dirinya dengan sebuah komitmen bahwa saya mulai hari ini dan seterusnya akan menjadi leader. Satu. Yang kedua, gak boleh bertepuk sebelah tangan. Orang-orang yang dia pimpin juga harus mengangkat dia sebagai seorang pemimpin. Dibuktikan adalah siap, sendiko dawuh. Kalau diperintahkan saya akan siap. Bukan karena Anda direkturnya. Tapi saya respect Anda, saya ngeliat Anda sebagai pemimpin saya. Dan saya siap ngikut jenengan kemanapun karena saya tahu Anda akan bawa saya pada tempat yang terbaik. Anda gak akan jerumusin saya. Anda di hati Anda, di pikiran Anda ada saya, ada teman-teman. Dan satu hal yang Anda ingin wujudkan adalah kebaikan kami bersama. Maka saya akan ikut kemanapun jenengan akan pergi. Itu berarti kita baru diangkat jadi leader. Dan leader-leader yang kayak gitu yang kita butuhkan dalam organisasi ini untuk transformasi. Maka siapapun kita dalam organisasi bisa jadi leader. Gak perlu punya jabatan struktural yang tinggi. Seorang dokter gak masuk ke struktural bisa gak jadi leader? Oh bisa. Perawat bisa gak masuk ke dalam struktural? Bisa. Siapapun bisa. Selama kita meniatkan diri, ya Tuhan aku siap untuk jadi seorang leader. Mengemban amanah yang gak mudah ini. Karena saya ingin memanggil panggilanmu. Karena saya tahu ini adalah sesuatu yang baik bagi orang lain. Karena saya ingin berikan manfaat, apapun alasannya. Orang akan melihat. Energi Anda akan berasa. Getaran frekuensi hati Anda tuh akan nyampe kepada orang-orang yang Anda pimpin. Dan akhirnya mereka semua akan respect. Bukan karena jabatannya. Bukan karena tanda tangannya yang ampuh untuk menentukan bonusnya cair atau tidak. Tapi karena mereka percaya bahwa Anda membawa sebuah misi yang mulia. Bahwa Anda hadir untuk mereka. Untuk kebaikan kita bersama. Ketika kita punya leader yang kayak gitu, transformasi lebih nikmat jalannya. Saya gak bilang mudah, tapi paling gak nikmat. Kan ada orang yang susah-susah tapi tetap nikmat kan ya. Gitu. Tapi paling gak perjalanannya jadi lebih nikmat. Ya. Kita semuanya mau ngeriung bareng, keringetan bareng. Karena nikmatnya itu, berjuang bareng-barengnya itu. Dan akhirnya 2-3 tahun gak berasa, tiba-tiba 2025, Yakum udah benar-benar menjadi salah satu lembaga penyedia kesehatan terbaik di negeri ini. Ya, amin. Ya, amin. Bisa. What we need are leaders. Dan aku percaya bahwa siang hari ini aku sedang menatap para leader itu. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu semuanya gak yakin, gak pede. Mungkin perlu ada orang yang mengatakan itu kepada Anda. Dan izinkan saya melakukannya. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kita untuk menjadi leader yang terbaik bagi orang sekitar kita. Amin. Tepuk tangan dulu Anda semuanya. Dan yang menarik tentang leader itu begini, sebelah kanan. Leader yang baik
membuat rencana bisnis yang lemah berhasil. Tapi leader yang lemah dapat merusak, mesti itu rencana terbaik. Nah, jadi misalnya nih, ibu udah buat arsitektur transformasi bu. Wah udah bagus semuanya, udah pakai konsultan bahkan. Gitu ya, dibuatin, wah bayarnya mahal tuh, miliaran ke konsultan. Kalau saya sih enggak bu, saya murah bu ya, tenang. Langsung promosi nih ya, enggak. Udah bagus nih semua plannya. Tapi Yakub enggak punya leader-leader yang kuat yang aku ceritakan tadi. Rusak, mau sebagus apapun tuh rencana. Tapi katakanlah gini, kita semua bingung ini, piye cara transform ini. Ya. Oh buat rencana deh, buat sendiri, belajar ke sana sini. Gak yakin ini bener apa enggak ya, ini bener apa enggak ya. Udahlah pokoknya kita coba dulu, jalan dulu aja deh. Tapi kita punya leader-leader yang hebat, mau itu rencana yang lemah, rencana yang belum mantap, itu jadi juga di ujung sana. Maka hari ini tuh hari yang spesial. Karena kita berkumpul para leader di sini yang membawa misi yang sama, semangat yang sama, value, nilai-nilai agung yang sama. Dan kita semua terpanggil untuk jadi solusi bagi masyarakat sekitar kita. Dan untuk itu kita perlu mengukuhkan kembali keberadaan kita sebagai seorang leader. Untuk mengawal perubahan ini. Siap? Gak kedengeran, teriak siap! Woi tepuk tangan sekali lagi untuk Anda semuanya. Panas ruangan ini ya, karena energinya berasa gak sih Bu? Ini saya senang banget nih, saya ke-charge energinya. Ya, saya baru tidur 2-3 jam tadi malam. Ya, habis itu langsung berangkat ke sini. Ya, saya udah kenyang aja Bu, belum buka puasa Bu, saya Bu. Karena hati saya penuh. Ya, kalau hati penuh tuh semuanya tubuhnya tuh udah nikmat. Saya berada di tengah orang-orang mulia yang ada di sini, luar biasa. Ya. Oke, kita mau masuk tanya jawab, tapi aku kasih contoh dulu supaya kebayang. Karena panitia minta ke saya, tolong Mas kasih contoh dong di perusahaan lain yang industrinya beda, transformasi kayak gimana. Saya ambil Microsoft aja, yang kita semua, saya yakin kita juga menggunakan produknya ya, apapun itu. Microsoft itu menarik sekali, dia melakukan transformasi yang luar biasa. Ya. Dalam 8 tahun, Microsoft yang tadinya stagnan, market value-nya naik 8 kali lipat dalam 8 tahun aja. Ya. Dia pindah dari jualan software ke jualan layanan cloud services. Sama-sama ada softwarenya, tapi itu bisnis modelnya beda banget. Kok bisa? Nah, di sini kita bisa belajar dari Microsoft. Apa yang dilakukan oleh Satya Nadella. Saya sekali lagi ini ada videonya ya di YouTube saya. Kalau mau tahu yang lebih lengkap itu ada di sana. Ya, cari aja Microsoft. Bagaimana cara Satya Nadella melakukan transformasi di Microsoft. Kurang lebih gitu judulnya. Ya, itu saya jelasin lebih detail lagi. Saya kasih highlightnya aja. Lihat gambar ini. Ini adalah ketika Microsoft didirikan. Lihat ya, Microsoft itu gak langsung gede ya. Perjalanannya panjang sampai kemudian dipimpin oleh Bill Gates. Dia ada ketemu satu titik yang membuat dia naik ke atas. Begitu dia ada di puncaknya ini, Bill Gates mundur. Digantikan temannya namanya Steve Ballmer. Yang kemudian gara-gara Steve Ballmer, Microsoft stagnan. Sampai sini. Gak bertumbuh, coba bayangin sakit hatinya Bill Gates tuh. Udah dia capek-capek ngangkat ke atas sama Steve Ballmer diturunin habis itu gak naik-naik lagi. Selama 14 tahun. Pertanyaannya kenapa kok bisa gitu? Oke, nanti kita akan lihat. Lalu di tahun 2014, Steve Ballmer digantikan oleh Satya Nadella. CEO-nya yang sampai sekarang. Dan dalam 8 tahun, market cap-nya naik 8 kali lipat. Si Satya Nadella ngapain itu? Ini adalah kisah transformasi yang keren banget. Banyak dibahas di kampus-kampus besar. Punya case study di mana-mana. Ya, salah satunya di dalam video saya itu jadikan case study di kampus-kampus. Ya. Nah, saya akan kasih recap-nya aja. Ketika Steve Ballmer jadi CEO, Microsoft itu memang udah jauh dari inovasi. Budaya yang dibangun oleh Steve Ballmer di Microsoft memang gak mendukung lahirnya inovasi. Bahkan muncul semangat individualisme, lu gua. Ya, gak ada tuh kolaborasi di antara mereka. Dan secara strategi bisnis fokusnya hanya pada Windows dan Microsoft Office. Yang itu buatannya Bill Gates. Microsoft ketika Steve Ballmer memimpin jadi CEO lagi jaya-jayanya. Sumber pemasukannya dari mana? Ya dua itu, Windows dan Office. Fokusnya Ballmer adalah ini dua produk yang udah terbukti laku. Windows itu 95% operating system di dunia itu Windows, coba bayangin. Dia bukan market leader lagi itu. Apa namanya gak tahu loh, penguasa kali ya sebutannya.
95% komputer itu di dalamnya Windows. Di muka bumi ini. Ya otomatis Ballmer mungkin mengatakan gini, gimana caranya pokoknya kita keruk ini angsa bertelur emas ini. Gimana ini kita eksploitasi aja, udahlah gak usah mikir buat produk baru, mau eksplorasi lagi. Yang dua ini aja dimakan gak habis-habis kira-kira gitu. Dan itulah yang dilakukan selama 14 tahun. Bergantung pada Windows dan Office. Dan gara-gara fokusnya cuma kedua itu, dia gak melakukan eksplorasi. Saya ada video lagi ngomongin tentang ambidexter organization. Organisasi yang mampu melakukan eksploitasi dan eksplorasi di saat yang sama. Jadi monggo bisa ditonton lagi. Yang pasti Microsoft di bawah Steve Ballmer, dia hanya eksploitasi apa yang udah terbukti berhasil aja. Apa akibatnya? Ketika dunia bergerak ke arah cloud, dia telat ngikutnya. Bahkan ketika ngikut pun gak serius. Kenapa? Masih ada Windows, masih ada Office. Ketika dunia mulai menggunakan internet gak lagi di desktop, gak lagi di laptop, tapi di handphone, dia ketinggalan. Gak masuk ke industri handphone. Ketika dia beli Nokia, udah telat. Akhirnya dijual lagi. Ketika dunia lagi main media sosial, kelewat. Kenapa? Karena sibuk hanya dengan mainan lamanya aja. Yang udah pasti-pasti aja. Dia gak melakukan eksplorasi apa-apa. Itu dari sisi strategi bisnisnya. Dari sisi pengembangan SDM-nya. Pada saat di Steve Ballmer, dia buat begini nih modelnya. Jadi karyawan itu diplot ke dalam sebuah kurva normal ya. Bell kurva lonceng. Dibagi. Jadi ada karyawan yang jago banget, hebat di sebelah kanan. Ini karyawan kebanyakan, ini karyawan jelek lah. Ini bakalan dipecat lah nanti di sini. Semua orang tuh ditaruh dalam kurva normalnya. Sehingga semua orang berlomba-lomba ada di kanan. Apa yang terjadi? Ketika ada, dia sebenarnya punya data yang bisa dipakai oleh temannya. Apa yang dia lakukan kemudian? Temannya butuh data itu supaya dia kinerjanya bagus. Dikasih gak datanya? Enggak, dia keep datanya. Dia ngamanin KPI-nya sendiri aja. Kepentingannya sendiri aja. Bahkan dia khawatir kalau dia bantu orang lain, dia berbagi data, informasi ke orang lain, nanti orang lain itu KPI-nya bagus, hebat, akhirnya dia yang di kanan, saya pindah ke tengah. Berarti ini kompetisi nih, saya dengan Anda kompetisi nih. Sesama kolega rekan kerja berkompetisi akhirnya. Dan itu ngebuat budaya kolaborasi tidak ada. Ya, nafsi-nafsi istilahnya. Lu, gue. Dan itulah yang kemudian ngebuat Microsoft stagnan. Hadir Satya Nadella. Ini adalah yang saya berhasil identifikasi 5 hal yang dia lakukan untuk membalikkan keadaan. 1-4 ini teknis, ini urusan bisnis, urusannya produk. Fokus pada cloud computing, investasi pada AI, menjalin kemitraan strategis dengan SAP, Oracle dan lain sebagainya. Dan mobile first, cloud first, walaupun terlambat kita masuk mobile, gak ada kata terlambat, tetap masuk. Ya, walaupun kita telat masuk cloud, enggak apa-apa. Hajar aja karena masa depan ada di sana katanya. Tapi yang aku ingin bahas itu yang nomor 5 ini justru. Kenapa? Karena nomor 5 ini adalah enabler. Dia yang memungkinkan yang 1-4 ini beneran kejadian. Kalau yang 5 enggak ada, 1-4 itu cuma mimpi di sang bolong. Dan itulah kontribusi terbesarnya Satya Nadella. Dia bisa membangun budaya Microsoft berubah total. Dari zaman Steve Ballmer ke zamannya Nadella. Beda banget. Bayangkan jumlah karyawan Microsoft sama karyawannya Yakum banyakkan mana? Microsoft kan. Gitu. Tersebar di seluruh dunia. Dan selama 14 tahun terakhir udah biasa dididik sama Ballmer kayak gitu. Nadella dalam waktu singkat ngebalikin keadaan. Sakti itu orang tuh. Ya. Makanya itu menarik untuk saya pelajarin apa yang dia lakukan. Lompatnya terlalu jauh. Pertama yang dilakukan adalah dia ubah visinya. Berangkat dari leader dia CEO yang paling tinggi. Microsoft mau dibawa kemana? Selama ini Microsoft, selama masanya Steve Ballmer, Microsoft itu terlalu fokus pada produk. Dan sayangnya produknya itu pun produk-produk yang udah pasti-pasti aja, dia gak explore pada produk yang baru. Dia akhirnya ngebalik. No, salah fokusnya. Duit kita datangnya bukan dari produk, tapi dari orang yang beli produk. Fokusnya harus ke customers. Ke people, ke orangnya. Maka misi dari organisasinya Microsoft diubah sama Nadella. Dari yang sebelumnya, ini yang pertama kali buat adalah Bill Gates. PC on every desk and every house. Ya.
Jadi visinya Microsoft itu dulu adalah adanya personal komputer di setiap meja, di setiap rumah. Ya, itu kan fokusnya pada produk kan. Nadella bilang gini, itu salah. Yang benar adalah kehadiran kita itu untuk nolongin orang. Kita tuh hadir untuk bantuin orang, bukan untuk jualan komputer. Karena komputer tuh ada masa waktunya. Nanti ke depan 10 tahun dari sekarang orang gak pakai komputer lagi. Karena udah ditaruh komputer di kepalanya sini, ada chipnya sini. Mau lihat apa udah ada di kacamatanya ini, udah bisa ngelihat semuanya, ada augmented reality dan sebagainya. Cucu saya gak akan tahu, ayah komputer, kakek komputer itu apa sih yang? Komputer itu itu pokoknya aneh wes. Bingung yang jelasinnya. Cucu kita gak tahu komputer itu apa. Maka salah kita fokusnya. Fokusnya kita pada orang. Maka diubah empower every person and organization on the planet to achieve more. Misi kita adalah empowering, memberdayakan orang-orang nih yang ada di planet bumi ini supaya dia bisa achieving lebih. Itu misi kita. Dan bagaimana kita bisa wujudkan misi itu? Ya kasih solusi dong. Apapun itu solusinya. Gak terbatas hanya jualan hardware. Gak terbatas hanya jualan software. And that changes everything. Itu mengubah segalanya. So maybe mungkin udah saatnya Yakum kembali merumuskan misinya itu apa. Kadang-kadang kita lupa di tengah kesibukan kita, rutinitas kita, bisnis proses, SOP yang ada, SLA yang ada. Akhirnya kita kerja untuk SOP. Kita kerja untuk atasan kita kerja supaya kita nggak dipecat. Kita kerja supaya kita memenuhi SLA-nya. Tapi kita nggak pernah sadar bahwa at the end of the day, di ujung hari, kita keringat setiap hari untuk siapa sih? Untuk pasien kan? Untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Berapa jam dalam satu hari kita mikirin pasien itu. Kalau ada dokter yang pas lagi praktek, otomatis mikirin pasien lah ya. Tapi bagi yang nggak berhubungan langsung dengan pasiennya, seberapa sering? Mungkin kita udah lupa alasan kenapa kita ada di sini. Kenapa kita lakukan pekerjaan kita, untuk apa Yakum itu ada. Karena kita udah terlalu sibuk terjebak pada rutinitas yang selama ini kita lakukan. Produk-produk, layanan-layanan yang selama ini kita sajikan. Ketika kita shifting fokus kita kepada si customers, si end usernya, si pasiennya, masyarakatnya, aku yakin itu akan ngebuka banyak sekali ide-ide baru. Karena itu yang terjadi di Microsoft. Nadella era mendukung ada namanya Microsoft Garage. Itu jadi di dalam organisasi itu ada kelompok kumpulan di mana orang boleh eksperimentasi apapun, gagal nggak ada masalah. Dilakukan setelah jam kerja. Nah itu akhirnya menghidupkan inovasi di sana. Para pemimpin perusahaan harus beralih dari orang yang tahu segalanya menjadi orang yang belajar segalanya. Nah ini coba bayangin, di Microsoft itu orang pintar semuanya. Orang pilihan semuanya. Di industri itu kalau mau belajar ke Microsoft itu keras kepalanya dan egonya seberapa gede udah kebayang dong. Di jawara industri kok 95% produk kita dipakai orang. Itu bos-bosnya di sana udah merasa udah paling, dia master of the universe aja dia. Gue paling pintar, gue paling hebat. Lu semuanya kan murid-murid gue, lu belajarnya ke gue gitu. Gue paling senior, gue paling hebat. Gue tahu segalanya. Gitu. Terbukti kok, bukan aku klaim. Orang juga ngomong gitu, coba baca di media-media, baca di jurnal-jurnal. Semua orang tuh belajarnya ke saya gitu. Itu kan pasti egonya tinggi banget itu. Nadella mampu mengubah itu dari orang yang tahu segalanya, jadi orang yang apa tadi? Belajar segalanya. Gelasnya kosong lagi. Orang-orang yang wah udah merasa paling hebat, paling jago itu dibuat sama Nadella supaya dia punya rasa curiosity lagi, rasa penasaran lagi. Kok bisa begini ya, kenapa begitu ya? Coba diginiin deh, kalau gini kayak gimana ya? Wah itu keren banget, itu susah. Tapi bisa buktinya Nadella. Dia jadi teladan. Itu konkret semua orang. Saya beberapa waktu yang lalu ngundang direktur dari client suksesnya dia, anak muda. Wah dia tuh ngefans banget sama Satan Nadella. Dia kalau ngomongin Nadella tuh wah jago banget. Dan apa yang ditulis dalam buku tentang Nadella itu benar. Dia turun ke lapangan, dia dengerin keluhan setiap anak buahnya. Dia nyontohin, dia kerja paling keras, dia mikir paling banyak, dia ngambil risiko paling besar, dia yang paling susah. Itu anak buahnya semuanya ngeliat. Gitu. Itu dilakukan oleh Nadella. Ya. Dan stack ranking yang dilakukan oleh Ballmer dihapus sama dia. Hierarki dipendekin, semua orang boleh ngomong sama siapa saja termasuk pada dirinya sendiri. Dan dia umumkan kepada semua orang. Kayak kumpul hari ini, kita kumpul misalnya. Misalnya saya Satan Nadella, ini kumpul para jenderal-jenderal Microsoft. Dia bilang ini, teman-teman semuanya hari ini kita akan bakar kapal Microsoft yang lama.
Kapal Microsoft yang itu isinya adalah Windows dan Office. Bukan berarti itu produk kita hentikan, tapi kita nggak akan fokuskan ke itu lagi. Microsoft yang lama sudah hilang. Jangan pernah punya mimpi kembali ke masa lalu. Karena kapal itu sudah terbakar. Kita akan bangun Microsoft yang baru. Dan itu dibuktikan. Dia langsung akuisisi LinkedIn untuk masuk ke media sosial. Dia akuisisi banyak hal untuk masuk ke gaming. Masuk ke cloud services. Dia akuisisi OpenAI. Yang sekarang wah udah balik modalnya berkali-kali. Dia ngalahin Google gara-gara akuisisinya OpenAI. Jadi dia bukan ngomong doang. Ketika dia bilang empower every person on the planet. Bukan misi yang lama lagi, yang baru. Kita bakar kapal, kita lakukan yang baru. Itu dibuktikan dan pembuktiannya itu bukan improvement kecil-kecilan. Bukannya udah bisnis proses yang ini dibuat lebih efisien. Jadi ini dibuat dicat ulang lagi, dicat ulang. Dikasih bean bag, kasih rumput-rumputan, ada quote. Jadi kayak Silicon Valley gimana gitu loh. Gitu ya. Enggak begitu, enggak kosmetik yang dia ubah. Dia melakukan hal-hal yang besar. Yang duitnya itu ditaruh di sana. Akuisisi LinkedIn itu pada saat itu paling gede. Dia kemarin beli Activision Blizzard itu akuisisi terbesar sepanjang sejarah. Beli perusahaan mainan. Gitu. Dia taruh 10 billion US dollars untuk OpenAI itu juga gedenya luar biasa. Itu bukti bahwa ini tuh bold move, transformasi itu gak bisa dengan perintilan kecil-kecil. Apalagi dengan kosmetik. Harus dengan langkah-langkah yang besar. Lompatan-lompatan besar. Dan itu butuh keberanian karena risikonya gede. Kemarin saya baru diundang oleh SMV namanya. Special Mission Vehicle. Itu perusahaan-perusahaan BUMN di bawah kementerian. Yang membawa misi kementerian itu sendiri. Temanya tentang hybrid working. Jadi kebetulan salah satu dari SMV itu klien saya. Kita bantu mereka untuk melakukan hybrid working dan dianggap berhasil. Ya, makanya saya diundang lagi untuk ngomong kepada SMV yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain. Untuk sharing tentang hal itu. Gue udah ngomong ini 2 jam nih. Wow semuanya gitu kan. Gimana? Semangat. Iya Pak, iya Pak. Bener gak? Oh iya Pak, iya Pak, iya Pak. Gitu. Selesai kan? Dah saya mau pamit pulang. Terus ada salah satu, saya lupa ya, VP atau lain sebagainya. Terus nemenin saya di lift itu. Mas Indra itu bagus mas, menarik itu mas, bagus. Tapi kayaknya susah tuh mas. Kenapa Pak? Mas, kalau saya ini gak yakin ketika kita langsung shift ke hybrid working itu pasti produktivitas turun tuh mas. Ya kan gak apa-apa Pak, namanya juga lagi nyoba kan. Pasti itu akan ada begitu. Begitu turun pelajari kenapa turunnya, perbaikin Pak. Terus iteratif Pak, Bapak mungkin baru ketemu nanti 1-2 tahun ke depan baru ketemu idealnya. Apple aja, Tim Cook-nya aja bilang nih bahwa Apple lagi belajar caranya melakukan hybrid working. Itu Apple bro. Baru belajar, baru eksperimentasi. Tim Cook bilang kita sendiri belum tahu idealnya kayak gimana hybrid working. Kita lagi belajar, kita lagi cari tahu. Itu Tim Cook. Nah sampean perusahaan BUMN yang itu special mission vehicle. Itunya apa? Gak usah cari duit, dikasih penugasan. Jadi gak usah cari klien, dikasih kliennya. Gitu. Basicnya gila, pokoknya lu jalanin aja apa yang harus dijalanin aman. Gak akan mati juga. Ya. Jadi emang udah biasa dengan kepastian gitu ya. Gak harus berjuang, gak harus fight. Dan dia paling takut ketika ketika aku sebagai orang HR, posisi tinggi, menerapkan hybrid working, produktivitas turun, aku akan habis-habisan dimarahin sama bosku. Aku dianggap gak kerja dengan baik, muka ini mau taruh di mana. Aku gak siap ambil risiko ada penurunan produktivitas gara-gara aku ambil inisiatif hybrid working. Begitu selesai ngomong gitu, gue buang-buang waktu 2 jam ternyata tadi itu. Ya gak buang juga sih, dibayar juga ya. Tapi kan setidak-tidaknya kan enakan dibayar dan menghasilkan perubahan yang nyata kan gitu. Nah, lu ngapain ada di sini 2 hours? Padahal kan tinggal ngomong aja sama bosnya gitu. Pak ini saya eksperimentasi, ada risiko gini-gini ini, kita masih belajar, mohon izin waktunya 1-2 tahun. Insya Allah nanti di tahun kesekian ini akan berhasil Pak. Tapi di awal ini akan bergejolak produktivitas Pak. Boleh izin Pak ya? Kan tinggal ngomong gitu aja sama bosnya. Berani ngomong gak? Enggak. Ya. Nah maka ketika Nadela melakukan transformasi, dia bukan melakukan sesuatu yang kecil-kecil yang gak berisiko. Dia melakukan sesuatu yang besar dan ada risikonya. Dan itu yang ngebuat anak buahnya bilang, gila nih Nadela nih beneran dia ya niatnya ya. Itu begitu tuh gagal, yang kehilangan kerjaan Nadela duluan. Yang malu tuh Nadela duluan, yang dibully-bully sama netizen yang maha benar itu. Netizen kita tuh emang salah aja kalau udah ngomong nyinyirnya gitu ya. Ya, itu kan Nadela dulu. Kalau kita kan karyawan, kita tinggal bilang disuruh sama bos gitu. Kan dia yang habis dibully, dia gak bisa kerja di mana-mana lagi kalau itu fail. Nama baiknya dipertaruhkan itu. Ketika Nadela naik jadi CEO, semua karyawannya pesimis. Siapa tuh Nadela?
Dia itu VP Cloud Computing. Bukan orang populer di Microsoft. Bukan legend gitu, bukan. Dia cuma salah satu VP aja gitu, di salah satu divisi. Begitu Nadia lantik, lah ini siapa lagi nih? Semua orang pesimis. Jadi dia sebenarnya punya 1000 alasan untuk tidak ngambil risiko. Tapi dia ambil risiko itu. Itulah transformasi teman-teman. Oke, saya rasa cukup itu ceritanya. Ini sedikit aja supaya kita bisa masuk ke Q&A. Kita punya waktu setengah jam untuk Q&A. Ya. Supaya teman-teman tahu journey-nya nanti. Ketika teman-teman semuanya nanti menggelorakan semangat transformasi, ada perubahan yang besar. Dan bahkan teman-teman tuh bukan perubahan minor kecil-kecil, tapi seperti yang dilakukan oleh Nadela. Ya, dia mengubah total bagaimana bisnis prosesnya, bisnis modelnya, bahkan produknya, dan bagaimana interaksi antar karyawannya. Itu biasanya nih, itu akan selalu dengan shock dulu, karyawan akan shock. Lah gimana udah 14 tahun udah biasa dengan Balmer, Anda mungkin udah entah berapa belas atau puluh tahun dengan cara yang sama, itu teman-teman yang ada di organisasi teman-teman semua, tiba-tiba teman-teman bilang berubah ya mulai sekarang jadi begini. Wah itu pasti shock. Ketika shock akan denial. Wah ini gak bener nih, ini lagi FOMO aja nih, ini karena begini lah. Pokoknya dia punya sejuta alasan untuk menjustifikasi bahwa transformasi yang digerakkan manajemen itu salah. Akan ada pihak-pihak yang ngelawan duluan tuh, itu denial namanya. Ya. Tapi ketika kemudian namanya manajemen kan dia gak akan kemudian, oh ya maaf gak jadi deh, makasih ya wes balik lagi kayak dulu, kan gak mungkin begitu. Manajemen kan yakin dengan strateginya, dia akan maju terus tuh. Akhirnya frustasi lah. Ini ada perubahan yang besar, aku mau coba melawannya gak bisa-bisa, frustasi mereka. Cara gampang membayangkan ini adalah pandemi. Ketika pandemi datang, Maret 2020 kita semua shock. Habis itu denial. Waktu itu kan datang tuh gak lama sebelum puasa kayak gini. Terus semua orang bilang, oh nanti pas lebaran udah hilang, tenang aja kita bisa mudik, gak ada pandemi lagi. 2 tahun kemudian, gak hilang-hilang juga pandeminya. Ya. Sampai kita frustasi semuanya, stuck di rumah gak bisa ngapa-ngapain, yang punya bisnis gak bisa jualan. Ya, dapurnya terancam, depresi sebagian dari kita. Lalu kemudian ada sebagian dari kita yang mulai eksperimentasi, coba deh kalau gue dagang ini, dagang yang dulu gak bisa. Coba deh cara kerja gue begini, cara jualan gue kayak gini, cara berhubungan dengan anggota timku gini, cara melayani pasienku begini. Nyoba-nyoba dengan telemedicine, pakai WA dari rumah ke rumah sakit dan lain sebagainya. Sampai kemudian kita bilang, ternyata ini works ya, ini bagus ya. Yaudahlah mulai sekarang aku adopsi ini. Dan kemudian ujung-ujungnya integration. Perubahan yang terjadi itu diintegrasikan dalam kehidupan kita. Diri kita sekarang gak akan pernah kembali seperti dunia sebelum pandemi. Kita udah di level integration sekarang. The way organizations run dijalankan gak mungkin sama. Kalau Anda masih sama cara menjalankan Yakum ini seperti sebelum pandemi, itu berarti gak lulus pandeminya. Harus ngulang lagi. Jangan sampai ya amit-amit. Gak lulus itu. Karena di luar sana orang itu udah gak ada yang sama. Perusahaan, organisasi gak ada yang sama. Mereka lulus, udah integrate. Nah yuk kita mulai gerakkan transformasi ini. Dan siap-siap dengan journey ini. Ketika ada yang deny, ada yang frustasi, ada yang depresi, jangan panik. Karena memang jalannya harus lewat situ. Tugas kita sebagai leader adalah nemenin teman-teman kita yang merasa dia berat dan bahkan terancam dengan adanya perubahan transformasi yang kita buat. Kita temenin, kita dampingin, kita yakinkan mereka. Dengerin keluhannya dia lagi frustasi kita dengerin, iyalah gak apa-apa lo apa yang bisa gue bantu. Oke deh kita permudah deh mereka semuanya, diringkinkan jalannya. Tugas kita leader begitu. Bukannya berarti ya udah deh gak jadi ya, enggak, tetap jalan terus. Tapi temennya yang udah sedih, tati-tati kita gendong, kita tenteng, kita mudahkan jalannya, kita pijetin orangnya. Kalau perlu kadang-kadang, wes nih tak panggul, yuk jalan. Tapi tetap jalan sebagai leader. Ya. Karena ini pasti dilewatin. Ya. Makanya balik lagi berat juga ya. Iya, kitanya gak boleh ngelewatin ini leadernya. Ini adalah orang yang kita lead. Tapi kalau kita bisa lewatin ini semuanya, kita bisa bawa anggota tim kita melewati jurang ini dan naik ke atas 2025. Yakum akan beda banget, jauh lebih baik. Berada di kelas yang jauh lebih tinggi dibandingkan Yakum sekarang. Baik, tepuk tangan sekali gitu ada semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Sampai ketemu lagi. Makasih. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Indrawan Nugroho.
Terima kasih juga. Bima Mobile kini hadir semakin baik. Dengan fitur yang semakin lengkap, bikin kegiatan transaksimu semakin aman dan nyaman. Bima Mobile. Unduh Bima Mobile sekarang juga. Jangan takut, itu karena Anda memenangkan undian tabungan Bima untuk kedua kalinya. Ayo menabung di tabungan Bima.